Sorry ya, tak tahu cici ya, mari lagu sih ya. Amal soleh mada mal murad atau makna amalun solehun. Amal soleh itu satu perbuatan yang semuanya bernilai baik. Nggak hanya kita ngasih harta benda, enggak. Tapi pembicaraan kita yang lirih, sopan santun juga amal soleh. Oke. Aku ngene rek. Amal sih. Amal itu nek cara Indonesia ini apa? Amal itu kerjaan, Pak. Oke, cara Jawa nih, cara Malang. Penggawean, gawe. Penggawean. Nek aku gak lapo-lapo. Wong urip kudu lapo-lapo. Cetha ta gak? Ojo gak lapo-lapo urip iku. Gluntang, gluntung, kelelet ya ta gak? Gitu. Kudu lapo-lapo. Nah, lapo-lapo itu kan macam-macam, banyak sekali. Nah, lapo-lapomu itu kudu soleh. Soleh itu apa artinya? Mama soleh. Baik tadi kan. Soleh itu baik yang berarti membahagiakan. Soleh itu baik. Ya, baik. Nek khair. Baik. Hasan. Baik. Lah, ya apa sih Quran ini? Mosok kabeh baik. Ada 3 kata, soleh atau solkun atau khair sama birun apa? Al birru manitako. Baik toh? Kebaikan juga toh. Jadi ono papat. Nah, soleh iku apa? Mosok baik tok ae papat kata-katane. Ya nek wong Jawa, ono badhek, ono pesing, ono banger, ono tengi, ono apa? Kejut, ono lebus, kon niku lebus. Ya, lebus ono apa nek prengus apa meneh. Nah, rek Malang kan mergo apik ya mergo kon supporter dibunuh desekan karo arek-arek sing apik kabeh kaya. Ngono ya. Jadi kita tuh punya kekayaan kosakata yang luar biasa, maka kita tidak bisa logis bagi kita nek soleh itu baik. Mesti ada yang lebih spesifik. Memang pasti baik, tapi dia ada yang lebih spesifik. Kalau ada orang bertengkar, biasanya diapakan? Damaikan, islah. Diislahkan. Islah dengan soleh itu satu rumpun, enggak? Ya, satu rumpun. Hurufnya sod, lam, ha, gitu. Jadi kira-kira amal soleh itu menurut logikamu ini maknawiyah bukan lugawiyah ya, maknawiyah maknawiyah itu artinya konteksnya, konteks apa namanya resonansi atau nuansa dari kata itu gitu ya. Jadi soleh itu menurut aku kayak wong dandani malu, kayak wong di rukuno. Amal itu lapo-lapo, soleh itu dandani, memperbaiki. Sing diperbaiki apa sambrek ya raimu barang itu ya dapurmu itu diperbaiki toh. Ya jadi lapo-lapo atau mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya memperbaiki ya negara ya toh ya kelakuan ya pasar apa saja ya nasibmu dan itu bidangnya apa saja. Nek kon gurung nyambut gawe dandanono ceke bisa nyambut gawe ya toh. Nek kon gurung lulus amal soleh lah supaya lulus ngono toh. Jadi semuanya sifatnya memperbaiki dandani. Jadi kalau saya mengartikannya begitu. Memang lugawiyahnya enggak, lugawiyahnya memang tidak ada kata Indonesianya, tapi kalau maknawiyahnya jelas. Amal soleh adalah setiap pekerjaan atau segala pekerjaan yang sifatnya memperbaiki keadaan. Jelas ya, itu amal soleh. Dan itu tak ndek sih amal dhewe iku. Lah ono sih amalul kalbi. Amalul rih. Pekerjaan angin, pekerjaan air mengalir gitu ya, pekerjaan angin bertiup. Aku saiki takon nek sing lapo-lapo sing bekerja itu manusia kudu ya apa? Kudu ya apa? Api itu lain masalah, api itu efeknya, itu kan outputnya apa namanya proyeksi budayanya. Engko sih amalnya itu sendiri, aku takon internal amal itu sendiri, pekerjaanmu itu sendiri. Aku ini nek kon nangkanyane wong ya kira-kira kon nek adus temenan ta adus setengah-setengah jadi kene tok sing kok adus temenan ta adus setengah-setengah. Nek awakmu sembayang temenan ta sembayang tengah-tengah. Jadi amal itu ndak usah soleh sih. Amal tok iku nek menungso kudu temenan.
harus 100%, betul enggak? Nek cinta temenan, rabi temenan ngono rek, ya. Ngliwet ini kon nek ngliwet gak temenan ya ngledhes. Lah ngono sih. Jadi amal itu sudah cukup sebenarnya untuk manusia. Nek menungso sing beramal, maka dia pasti akan total. Ngono lho. Nek gak berarti gak tapek menungso lah ngono. Karena kalau menungso ya sidik rek. Apa sebabnya sedekah? Karena dia sidik. Karena dia manusia yang sidik itu temenan, sungguh-sungguh. Orang yang berjati manusia itu bersungguh-sungguh. Saiki misalnya ngene, kudune sembayang kon gak sembayang, upamane. Iku sing ngersula sapa? Kudune kon ngerjakno soal, gak kok kerjakno sampai 3 jam 4 jam sampai bengi gak kerjakno. Iku berarti sing ngersula sapa? Kon rak menyanyiakan waktu. Terus nek kon menyanyiakan waktu sing ngersula sapa? Sing nangkel sapa? Gusti Allah. Sing gawe waktu sapa? Sing gawe energimu, sing gawe kemampuan otakmu kan Gusti Allah. Gak kok gawe, kok tunda-tunda. Kira-kira Gusti Allah mangkel tak gak? Tuwae arek-arek kan gitu kan. Selamat kan gak dikaplok gitu ya. Cetok ya Mas ya. Jadi amal soleh itu pokoknya amal itu pokoknya ojo lapo-lapo sing gak total. Aku nang Malang pertama tahun 76. Acara di Unbra aku, gue warek rombongan 46 orang. Dan aku tuh terus berpuluh-puluh tahun sampai bengi iki. Aku gak berubah sing ngene iki ket biyen. Kurung lahir kan 76 lahir. Tahun 1976 udah lahir. Ayo, bapakmu jualan kepeduk di pasar itu toh. Iya. Jadi saya itu keliling gini sejak tahun 76 kalau di Malang 76 saya di Unbra, saya bawa rombongan 46 orang, ada yang main drama, ada yang nyanyi, termasuk Ebit GAD itu saya bawa ke Unbra tahun 1976. Ya. Dan aku sedikit biar gini dan mereka aku temenan, aku rene temenan, aku gak ngelek duit rene. Bawang ke panjang kayak duit itu mereka akhlaknya apik kan gitu kan. Ya tak gak? Tapi gak mereka aku njaluk, gendeng tak kayak gak ngekei. Ya tak gak? Wong menungso kok. Itu tidak perlu saya minta, tidak perlu saya nggak pernah transaksi. Nggak pernah transaksi, bang aku percaya karo menungso kok. Nek menungso mestilah, masuk kon medaya gak disugui gitu kan. Masuk kon, aku tak rono tapi sugono ya masuk ngono. Agak sih, mong tuan rumah menungso mesti nyugui lah. Mbopo lah, masih banyak putih tapi mesti nyugui lah gitu. Jadi itu yang hilang di manusia mas, perhitungan silaturahmi seperti itu. Maka kita terus gopo transaksi. Sekarang politik aja transaksi. Kayak jadi bupati aja ada political transaction ya. Kan gitu. Karena apa? Karena manusia sudah tidak bisa dipercaya satu sama lain, akhirnya dipaksa transaksi gitu kan. Makanya kalau ada gerakan di Jakarta nanti transaksi politiknya bagaimana? Kalau masa saya kasih, kamu nanti ngasih apa ke saya langsung? Maknya iki. Kira-kira dijaluk tagak oleh Mbok Anies, Mbok Prabowo lho. Kira-kira dijaluk tagak? Kok gak? Kok wani kon ngomong ngono? Kira-kira nggak telita gak untuk diminta mendukung salah seorang capres arek Maknya ini di 73 titik seluruh Indonesia. Maknya kok ingin lagi di ya Malang Raya aja ada banyak gitu ya. Kira-kira kepingin tak gak tim sukses capres itu jawel gini, mbok sampean dukung Anies po ngono ya, mbok sampean dukung Prabowo po ngono. Kira-kira ngono tak gak? Lah ya. Saya sudah dihubungi untuk mendukung salah satu capres. Wes, dan saya bilang loh, Maknya bukan ormas. Maknya bukan lembaga, Maknya tidak punya massa. Maknya itu hanya orang ngumpul mengasah diri untuk lebih baik, untuk lebih kreatif, untuk lebih bertanggung jawab. Perkara liane putuskan sendiri, apakah kamu masuk Banser apa Kokam sakarepmu, gak masalah. Kamu masuk NU atau Muhammadiyah sakarepmu, itu keputusanmu. Makanya saya bilang bikin syariatmu masing-masing. Apakah kamu makan rujak apa makan soto sakarepmu. Maknya tidak menentukan itu kan, tidak milih capres. Soto baiki sakarepmu. Kene mek ndudungi lho rek carane milih rek ngene rek sing apik rek ngene sing bener rek ngono tok sing dilakukan. Kita hanya mendidik manusia, mendidik pikiran manusia supaya jernih, mendidik hatinya manusia supaya lebar, supaya jembar gitu ya. Jadi ada sudah yang meminta, tapi kan gurung tak jawab sampai saya jarno cek diuber bersih.
Tapi jawaban saya pasti begitu loh, Ma'iyah tidak akan bisa menentukan siapa capres yang dipilihnya, karena itu haknya setiap jamaah Ma'iyah, bukan hak organisasi Ma'iyah, betul enggak? Dadi kok kon melok pemilu sak karepmu, coblosan sapa gak nyoblos sak karepmu. Wong kon wis tak kei sangu sak mbrek kok untuk memikirkan negara, untuk menghitung segala sesuatu. Jadi kita bukan lembaga yang kemudian menjual atau menyodorkan konstituennya kepada salah satu kontestan, enggak gitu. Jadi pokoknya aku mek ngancani awakmu cak ini arek-arek iki Pak, kalau di Ma'iyah itu mesti gembira Pak iki Pak, seneng atine ya ta gak? Seneng atine, dijak joget ya iso, dijak wiritan ya iso, arek-arek tepak kabeh iki gitu ya. Nek soal marat kira-kira kabeh. Tapi mereka itu nggak kagetan. Bah Prabowo, Bah Anies, Bah Ganjar gak kaget arek-arek. Bah Gadel, Bah Taek gak kaget. Gak kaget, arek Ma'iyah itu gak kagetan. Pokoknya gak kagetan, apa gak kagetan. Iki miral tak kayak karena ya ono miral munggah panggung ini nek kiai-kiai ustaz kan muring-muring. Iku ono banci kok munggah panggung. Nek kene gak tak trimo. Sing ngarani banci kon tau roh ta ngono aku. Kon tau roh ta. Jadi kita di sini menerima semua siapa saja karena urusannya bukan konstituen, bukan massa, bukan anggota. Kita semua menerima semua makhluk, gak hanya manusia, semua makhluk. Jin-jin tak terima kabeh iki akeh rek ndek kono-kono mang. Aku wis tak takoni jenenge ono 3 sing tak takoni. Dan itu tidak masalah di Ma'iyah. Kita itu bukan sedang membangun negara atau mencari kekuasaan. Di Ma'iyah itu kita belajar jadi menungso sing bener, menungso sing apik, menungso sing santun, menungso sing seduluran. Dan kalau sampean melihat mencari orang bersaudara sampai seketat itu persaudaranya arek Ma'iyah Pak. Pokoknya sampean kuplukan ngono iku abang putih ngono iku. Sampean nang Mekah kono konangan arek-arek langsung ditraktir sampean, langsung diterno nang dindi sampean. Dimanapun sampean pakai peci itu Anda akan punya saudara banyak. Dan itu bukan peraturan. Dan peci saya ini gak podo saiki. Iki soalnya aku kon gak iso tuku kon. Aku tok sing duwe ngene iki gitu. Iya rek. Iki dikei karo arek Ma'iyah Maroko ya. Dikirimi tak gawe mosok gak tak gawe ngono. Kon kei rokok ya tak gawe. Iya. Nah, ini panjang sekali yang ingin saya omongkan berangkat dari pajak, tapi intinya ngerti ya. Jadi saya ingin nek pemerintahnya gak tepak, kon gak seneng bayar pajak, kon tetap bayar pajak tak gak? Gini loh, Rek. Kalau kamu senang melakukan sesuatu karena kamu memang senang, kan tidak hebat. Tapi kamu tidak begitu senang tapi mau melakukan, berarti kamu punya kualitas ekstra, betul enggak? Aku jangan gak seneng bayar pajak, tapi gak apa-apa demi keselamatan anak cucu saya dan semua bangsa Indonesia aku bayar pajak. Iso toh? Boleh toh? Itu loh. Memang belum perfect, memang belum sempurna Indonesia pemerintahnya dan seterusnya. Tapi pokoknya iki urusan karo Gusti Allah, aku kudu bayar. Titik. Ngono ya oleh toh, gak apa-apa toh. Tetap gitu. Jadi sembahyang masih gak diakoni wong babat toh. Sing penting kon sembahyang lah ngono. Jadi ada banyak sekali motivasi untuk bayar pajak semuanya. Meskipun kita tetap berdoa mudah-mudahan pemerintah diwurui konco-konco ini untuk menjadi lebih sembodo, lebih nyenengno untuk dibayari pajak menurut. Menurut muga-muga ngono ya. Jadi rada nyenengno gitu loh. Walah, dadi kene terus kepingin didik gitu ya. Tapi nek durung ya gak masalah. Gak masalah. Tetap kita bayar, kita mencari motivasi dan alasan yang lain yang sifatnya mungkin lebih spiritual atau lebih kultural atau apa gitu. Kita tetap melakukan. Aku tetap melakukan. Utang ini bayar pajak dianggap konsodako ya gak masalah toh. Aku takon, ini saya kesini ini profesional apa sodako? Ma'iyah ini di mana-mana ada dan dulu sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi eling toh? Sampai jam 3 pagi. Sopo sing gelem ngelayani wong taek saene kayak iki. Sampai jam 3 esuk sapa sing gelem? Dan kon lah tak kancani sampai esuk jam 3 sak karep meskipun malam ini gak. Kon ojo ngaco aku iki sakno iki ya. Nek aku gak masalah iki kan kanca-kanca iki duwe penggawean gak kayak dapurmu iku ya. Iki pekerjaannya jelas, tugasnya jelas dan kesibukannya sangat ketat gitu ya. Gak kayak awakmu lah. Awakmu kan
ya beler-beler didik gak masalah kan gitu ya. Jadi teman sekalian, maiyah ini kan sedekah. Siapa yang mewajibkan bikin maiyah? Negara tidak, Islam tidak, Allah tidak, Kanjeng Nabi tidak. Kita bikin maiyah untuk sedekah ngono ya. Jadi saya mau bayar pajak ini atau sedekah ya sapi toh. Iso ae. Sedekah itu lebih tinggi daripada zakat. Nek zakat itu anjane kon dikongkon. Mergo itu jadi ngene. Mohon maaf ya. Nek zakat itu berangkatnya dari pendapatan. Kamu punya pendapatan 100, kamu zakatkan 2.500 misalnya gitu ya. Kalau sedekah itu berangkatnya tidak dari uang. Sedekah itu berangkatnya dari apresiasi atau pengetahuanmu mengenai orang yang butuh. Oh ada orang butuh, jangan sampai dia ngemis ke saya. Kalau sampai saya membiarkan dia ngemis ke saya, Allah yang ngersuloh. Aku nggak menungso angel-angel kok jarno tadi wong ngemis kayak ngono gitu loh. Jadi anak maiyah punya kewajiban nyun sewu dari saya tapi bukan dari Allah. Ojo sampai ono wong ngemis nang awakmu. Sak durunge ngemis kon wis kudu rup kebutuhane kudu kok tolong. Nek gak iso nolong dhewe kondo kanca-kancamu gitu. Pokoknya harus kita usahakan orang itu dientaskan dari kelemahannya, kekurangannya dan kemiskinannya misalnya gitu ya. Ojo sampai ngemis nang awakmu. Sekarang kan senengane kan gawe pengemis toh. Aku takon, capres ku ngemis ta gak? Cabub, caleg, proposal, profesor enggak ya macam-macam, kalau ngemis kabeh ya. Kita seluruh Indonesia sekarang disuruh jadi pengemis, betul enggak? Sistem kita itu memang sekolahanku ya apik, terbaik se-DIY ya. Itu tetap untuk dapat insentif kita harus bikin proposal. Dikon ngemis. Nah kita enggak mau, aku gak gelem ngemis, biar gak ngemis. Maiyah niki nek gelem tak del ngono kira-kira gudang garam piro, jarum piro, gitu, Pemda piro ya ta? Sponsor ya. Kan kita enggak pernah. Sampai sponsor itu takut ke saya, Pak. Takut datang ke sini karena mereka enggak berani menawarkan sponsor. Gitu loh. Ancane terus mari ngono salah paham. Cak Nunu gak butuh duit, ndasmu butuh butuh ngawur ae. Aku ngalami ngono ket biyen rek. Aku seminar zaman biyen yo karo Cica Kuswoyo eling kon. Seminar mengenai apa keluarga ngono. Pembicarane Cica Kuswoyo anake Pak Nomo iku terus aku. Aku wis mbatin iki Cica iki mergo dhewe artis. Eling lagune sing Heli Guguk eling kan ya. Ya. Aku wis mbatin iki nek Cica paling gak oleh 2,5 juta. Ya aku mungkin ya 200 300 lah gitu. Ternyata selesai seminar sing ngomong seminar iki kira Cica tak aku sing akhirnya. Sing jawab pertanyaan. Jadi aku 80% menjawab wong, Cica kan ya kalau saya sih ngono gitu. Kalau gue sih gini-gini ngono iku. Aku jelas macam-macam, aku dikai 200.000, Cica 2,5 juta. Padahal aku wis janji karo arek teater jenenge Agung Waskuta, Gung kon nang Surabaya kok honorku gawe tuku tiket kapal ngelamar bojomu di Makassar. Terus Agung teko nang Surabaya, dia ngenteni seminar, begitu selesai seminar ternyata aku gak oleh apa-apa Mas. Gak dikai. Aku bayangno 200.000 ternyata gak juga. Terus Gung kowe marani ketua panitia kon nang omahe. Terus dia datang ke rumah ketua panitia sedang sama panitia yang lainnya ngobrol. Lu kalau Cak Nun itu tidak butuh uang, dia tuh ikhlas. Ngono kesimpulannya. Iki rada goblok karo mendo tambah pekok sak piturute. Jadi dipikirnya kalau kita tidak transaksi itu terus Anda hilang kewajiban. Enggak dong. Kan tamumu kan kamu sugui tidak karena transaksi kan gitu. Jadi saya tidak apa-apa, saya tidak minta honor, saya tidak minta tidak transaksi apapun. Saya ke Hong Kong, saya tidak mau dijemput, saya beli tiket sendiri ke Korea begitu juga. Tapi tidak berarti kamu terus hilang kewajiban untuk toleransi sama saya gitu loh. Iya, mentang-mentang saya ikhlas gitu. Jadi aku biar ini acara ini, aku acara biar numpak bis nang terminal terus engko numpak bemo nang Batu, nang ndi ngono ya. Engko aku mulai ku nggawa kantong gede ku isine eblek, ngerti eblek rek. Kayu sing ditulisi kalau. Terima kasih atas partisipasi Bapak Emanuel Najib di acara ini utawa sing apa rek vandel ya. Iku tak tumpuk sak ambrek iku tak delep plastik. Terus aku numpak bis teko Wonokromo mau Gunung Bungurase ya Wonokromo. Nah bis nang Jogja itu kan rutenya Surabaya Solo, di Solo Mudun ganti bis nang Jogja. Nah aku pegel nggawa apa jenenge kantong eblek iku, kantong vandel iku.
Terus tak tinggal di bis. Terus aku mencolot ndelok bis nang Jogja. Kait numpak bis sing Jogja ono pengumuman Bapak M. Hairun Najib barangnya ketinggalan. Belanjanya tak tinggal ya. Aku biyen ngono iku rek. Dadi aku ndek Malang iki tau rek nyon sewu yo. Iki aku cerita sing gak tapi muga-muga dadi hikmahmu dadi ojo mergo wajib kon gelem bayar pajak. Nek kon iku sedekah nang negara oleh to melalui pajak ndak apa-apa sedekah ndak. Dadi aku iki rek tahu acara di beberapa universitas di sini. Terus acara kelima itu di Unbra malam. Dan iku ngene. Acara sing isuk jam 7:30 iku panitiane nganggep iki Cak Nun mesti wis sarapan. Terus gak dikai sarapan. Terus acara berikutnya iki mesti Cak Nun wis dikai panitia sadurunge, padahal gak dikai. Terus gak dikai meneh aku. Sore yang ngono acara iki mosok Cak Nun guru mangan, mesti wis mangan iki wis panitia loro kok. Akhirnya aku sampai jam 09.00 bengi guru mangan, Mas. Ket isuk. Sampai jam 09.00 bengi di Masjid Unbra aku. Disusul karo Faruk itu Arema biyen. Terus akhirnya aku nang pasar Cuwilik aku ndelok warung Cuwilik ngono mangan. Jam 11 bengi aku ket mangan. Ket isuk gak mangan aku. Saking mergo panitia husnudzon to. Iki sak mesti wis sarapan, mesti ngono to. Husnudzon saking baiknya panitia. Saya dianggap sudah makan padahal gurung mangan ping 5 aku acara itu. Terus nek kono aku iki wis gak mangan kait sak kecapan iku ana wong ambruk nek langgonku ngene. Ambruk. Lho sapa kon iki? Kula mantun mateni maratuwa kula, Cak. Nangis nek guguk-guguk arek Blitar kono. Aku iki anjene aku malaikat to anak iki. Aku lesune koyo ngene disuguhi barang koyo ngene, mateni. Lah iya disuguhi kasus. Aku sering ngono, Dik, kasus wong mateni wong Melayu nang aku sering aku. Dan saya kan wajib menyerahkan ke polisi kan gitu kan sebenarnya gitu ya. Tapi saya tidak pernah menyalahi hukum juga. Ini sorry aku cerita seperti itu karena saya hanya ingin berinformasi bayar pajak itu tidak harus karena negaranya baik apa buruk. Tapi jadikanlah bagian dari yang indah dari hidupmu gitu loh. Memberi itu lebih enak apa dikai? Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Jadikan tanganmu di atas kalau kamu bayar pajak. Negara Indonesia orang itu. Nah sekarang cari alasan pada dirimu supaya kamu lebih mulia. Kon gak diwajibno gelem teko. Kon gak diongkon gawe makiyah kok. Ya to gak? Rene mang kon sing wajibno sapa? Sing ngongkon sapa? Lah gak ono sih. Kon dibayari lah gak sih. Jadi kamu kesintakan bersedekah to. Kamu sedekah untuk dunia pajak dan untuk panitia kan itu, untuk kita semua gitu. Jadi sekarang niatono pajak sebagai sedekah. Bisa aja. Sapa roh iku rezekimu tambah akeh engko. Ngono, ojo rumah sama rezeki itu transaksional. Rezeki itu ada rezeki 3 macam. Rezeki yang dari jual beli, transaksi apa jasa apa barang. Nomor 2 rezeki yang menjadi output dari putaran perbuatan baik kamu. Kon wong apik, kon iso dipercaya, kon sopan, kon pokoknya iso dititipi apa-apa, akhirnya kon rezeki di luar yang kamu min khaitu layak tajar zuku min khaitu layak tasib. Itu rezeki nomor 2. Rezeki nomor 3 rezeki langsung teko Gusti Allah lewat malaikat kaya nang ibune Nabi Isa. Aku sering ngoleh iku rek. Sering aku. Mbok. Kadek iku nek nekane aku ngkei dhuwit iku kalimatnya padha. Dadi aku misalnya numpak pesawat nang Jakarta, ana Cina di sebelah kanan. Aku gak rada gak enak karo Cina to. Karo Gusti Allah dilingno, kon aja atik rasis, aja atik elek karo sapa-sapa terus dikai Cina aku. Cina lungguh ndek pinggirku dhek langsung Cak Nun ya. Nggih. Mangke nderek kula nggih. Ten pundi pun melok mawon. Nggih ngono. Wis pokoke mudhun pesawat aku melok numpak taksi karo dhek. Mampir ndek bank, Dik. Terus dhek sing mlebu bank aku ngenteni ndek taksi karo supire metu teko bank dhek nggo dhuwit sak plastik itu wabot ngene kaya. Nek ana kon tak kon gawakno iki. Wabot. Terus dhek gak mlebu taksi langsung Cak ini selamat berjuang. Kalimat Indonesia ini silakan selamat berjuang. Selamat berjuang iki sapa ya nanti. Ana Cina kok mengucapkan selamat berjuang. Dadi aja adik nyinak-nyinakno wong ya. Aja adik njawak-njawakno wong, aja adik ngelek-elek wong gitu ya. Terus suatu hari aku ngene rek.
Ini gak apa ya, saya cerita-cerita yang gini-gini untuk supaya Anda itu rela hatinya untuk menyumbang negara. Kalaupun tidak karena kewajiban, karena Anda bersedekah dengan kebahagiaan, kan oleh toh. Jadi aku ini bisku apa? Aku nyetir ke Jogja nang Jombang, di antara Nganjuk ke Tosono ditabrak bis aku jeriet, ambrol mobilku mburiku separuh itu riak pokoknya. Wah, aku langsung jenenge aku ya, aku Jombang ya, mencolot aku, langsung mlebu nang bis, leren, konduktur bayar kabeh, penumpangnya duit dibalik nang kabeh, saiki konduktur karo supir melo aku, langsung rukuk preman ngene aku, terus tak giring nang Jombang mas, nang Jombang mobilku, engko ndelek derek untuk mengangkut itu ya, terus untuk Jombang aku nang omahe cacakku, kau apa ya cerita ngene iki, koncen di pengalaman hidup juga. Aku takon nang Mbak Yubu, Mbak Tin, ono sarapan, iki gawe dayahku, arek-arek iki. Nggih enten Cak, yo sampean terus dadi arek supir karo kernete karo konduktor wis mikir iki kate diapakno aku iki, kate diajar ndi endi kira-kira, kate dilepokno. Ternyata tak jak mangan. Terus sarapan di kono sak takoni, ini sampean mau lan apa kok nabrak kula niku. Mesti sampean bingung atine aku. Nggih Cak kula niki jenenge mantu dereng asal duwe. Ya wis, aku takon, perusahaanmu tanggung jawab gak nang kecelakaan niki? Oh tanggung jawab Cak, nek gak tanggung jawab, saya teleponen, bosmu teleponen, nek dia gak tanggung jawab aku sing ngomong. Akhirnya pokoknya beres urusan itu mobil saya digawa nang bengkel, kita bayar bengkel tuh kira-kira habisnya sekitar 1.800.000. Zaman tahun 70-an akhir itu ya, 1.800.000 sih riak gak karu-karuan niku. Terus harga itu kemudian kan saya catat. Terus aku duwe niat langsung, pokoknya engko nek wis wayahe njupuk mobil, duwike iki tak balekno. Aku ndelok duit mboyo apa carane kok wong iki mari mbayari iku terus tak ganti 1.800.000. Wis, sampailah hari ketika mobilnya sudah dibilang jadi oleh bengkelnya. Aku pas di Jakarta, aku kudu nang Cengkareng ke Juanda toh. Aku duwe iki ya Cengkareng Juanda tok, mari nang Jombang ganti duit aku. Terus jadi aku mek isone nang Juanda kok teko Juanda nang Jombang gak royo apa. Semrono ibu-ibu Mas, ibu-ibu teko. Cak Nun nggih. Langsung dia nggawa tas kayak sing ndek bank malu. Tas itu dilepokno tasku, rek ngono. Napa niku pun sampean selamat berjuang ngono iku. Berarti malaikat wedok iki. Wis aku mulai nang Juanda toh, terus aku berarti aku gampang untuk ke Jombang toh, duitku akeh kok. Tapi duitnya gak tak hitung sih. Di tas itu enggak saya hitung gitu ya. Pokoknya aku ndek kanca-kanca akeh ndek Juanda gitu ya. Jadi aku iso nang Jombang tanpa mengganggu uang di tas itu, di tas kresek itu. Sampai di Jombang kon nek main remi kok, main gaple. Kon nek mari dikai tean, ala mundelak di ngene. Iya tak gak? Gak langsung ngene iki goblok iku. Kudu diintip di ngene ya. Oleh apa karo apa karo kita. Itu yang ngono aku menikmati duit iki gak tak delok. Engko aku ndek Jombang kate nang bengkel kayak tak delok. Terus aku tutup Jombang gone cacakku sing mengkai mangan biyen nika. Aku nang kamar mandi tak buka sih. 1.800.000 pas. Terus aku ndang Gusti Allah sampean kok kebacut ya. Mbok diluwi-luwi 50.000 ta ya apa ngono lho. Ngono Mas, aku temenan iki Mas. Aku ndang ngene mbok sampean luwi 50.000 gawe numpak bis ngono ya. Masalah kok cik rezeki kok pas kali harga bengkel ngono aku. Tapi saya merasa itu keindahan Dik. Nah awakmu tak jaluk kon gelmo ngalah karo urip, ngalah karo negara sing gurung apik, gak apa-apa. Engko kamu mendapat keindahan hidup dari Allah dengan bermacam-macam. Temenan iku Rek. Oke. Ngono ya, untuk sementara kita sampai di situ ya. Saya cuma menyumbangkan bahwa bayar pajak gak kudu mergo dikongkon. Jawab pajak itu bisa karena kegembiraanmu membantu negara. Karena kamu seorang nasionalis, kamu warga negara yang baik kan bisa. Jadi ini Rek. Tadi kan tawarannya adalah ya awakmu mencari alasan yang lebih mulia untuk bayar pajak. Misalnya sedekah nang negara sak piturute untuk supaya kamu jadi orang yang punya karomah gitu ya dan seterusnya ya. Sambil negarane juga mudah-mudahan diwuruki karo konco-konco itu untuk sembodo, untuk
untuk lebih rasional, untuk lebih menunjukkan kepada rakyat bahwa rakyat itu perlu kepercayaan dan kegembiraan untuk bayar pajak gitu ya. Nah itu yang belum bisa dicapai oleh pemerintah. Dan insya Allah juga mereka bergerak atau ada yang menggerakkan, ada yang mengipas-ngipasi Turinas untuk bisa menjadi seperti itu. Mudah-mudahan pada suatu hari Indonesia akan menjadi, menurut beliau bahkan sebenarnya utang kita semua itu bisa kita bayar kalau pajaknya itu tajam ke atas. Kita punya 9 naga, kita punya macam-macam kekayaan, perusahaan-perusahaan besar, korporasi gitu ya. Tapi karena pisaunya tajam ke bawah, sing diplekodo ya arek-arek tok, sing cilik-cilik, sing pengusaha-pengusaha kecil, akhirnya tidak memenuhi syarat sampai Bu Sri Mulyani kemudian mencari cara-cara yang kadang-kadang tidak masuk akal dan ngelarak wong gitu ya. Nah itu satu. Nomor dua gini, sekarang yang Anda sendiri, rakyat dewe, awakmu kudu duwe gambar cilik, gambar gede. Atau gambar sedengan, maksudnya gambar ini, saya misalnya ini, iki gambar cilik ya, ono cengkir, ono kopi, ono lepek, ono sendok cilik gitu ya. Tapi gambar gede nih apa rek? Ono karpet, ono kopi, cengkir, piturute, ono rokok, ono aqua, ono jajan-jajan, itu gambar lebih besar. Ada gambar yang lebih besar lagi. Nah teman-teman sekalian, gambar yang terbesar apa? Sekarang kalau kaum profesional itu gambarnya tidak pernah betul-betul besar. Karena misalnya gini, nek wit-witan kan ono oyote, ono wite, ono dahan, ranting, daun, sampai buah. Tapi gambar lebih besar adalah ada kebun, bermacam-macam pohonnya, ono galenge, ono kalene gitu ya, dan lain sebagainya. Itu gambar lebih besar. Nah, kalau pengusaha, kaum profesional itu kan gambarnya sesuai dengan algoritma profesionalitas dia kan gitu kan. Jadi, nah awakmu kan mergo menungso punya gambar bisa lebih besar. Jadi misalnya ini, apakah ada pengusaha sing di dalam frame-nya itu ada Allah, malaikat, ono sing mikir malaikat, ono sidang kabinet ngomong malaikat Jibril, ono rapat-rapat pengusaha sing yang punya gambar besar. Gambar besar artinya siapa saja subjek yang ada dalam gambar itu gitu ya. Seperti pohon tadi kan ada, nek kandang kan ono wedhuse, ono kebune, ono sapine gitu ya, ono payone, ono pagere gitu ya. Nah kalau gambar hidupmu itu bagaimana? Awakmu, ono penggaweanmu, ono kantormu, ono Indonesia, ono bupatimu, ono wali kotamu, ono pemerintahmu, ono Indonesia, ono dunya, ono bumi, ono tata surya, ono galaksi Bima Sakti, ada sekian galaksi lagi, bahkan ada multiverse. Multiverse itu bahasa Arabnya Rabbil Alamin. Jadi awakmu bendino wis diwuruki cilik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alam. Bukan hanya satu alam, bukan hanya satu semesta, tapi multiverse. Al-Alamin itu jamak dari alam. Jadi kita tuh bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang mengasuh alam yang tidak terhitung jumlahnya, yang manusia sampai hari ini belum bisa menghitung, meskipun Einstein sampai apa rek? Rel. Iki seneng kabeh rel. Upama awakmu tak kongon maju rene kono aja overacting ya. Aja kelegen ya. Tapi nek awakmu legowo, sedekah karo keadaan ini, sementara awakmu aja munggah sik. Cek gak kelegen ya. Apa meneh saiki soal LGBT ku lagi rame di medsos gitu ya. Engko kono gak lapo-lapo diaran-arani lak ngono, karena medsos itu isinya adalah nuduk palu, kayak nuduk palu sak karep-karep dhek gitu kan. Jare-jare, prasangka-prasangka, tapi menjadi dakwaan, akhirnya menjadi vonis kan itu. Oke, tak terusno soal iku ya, gambar gede ya. Nah, nek awakmu di perusahaan, kerja di kantor gitu kan ada kepala kantor, ada direktur, ada paling pol owner gitu ya, komisaris, terus nanti ada karyawan, ada satpam gitu ya, ada tukang masak, tukang pak bon gitu ya, paling pol ya. Itu kalau kamu direktur, tapi kalau kamu pulang ke rumah, kamu kan bukan direktur lagi. Di situ ada istrimu, ada anakmu. Terus karena kamu manusia, kamu menjadi lebih bebas karena kamu bukan manusia, itu tidak profesional. Manusia itu manusia, makhluk ciptaan Allah. Nah, maka di keluarga kamu menjadi lebih bebas dari jadi direktur, maka di situ ada Tuhan. Kamu kan dulu anakmu eling Gusti Allah, dulu bojomu eling Gusti Allah, kon dipethok bojomu kon eling Gusti Allah.
terus kamu astagfirullah sak piturute gitu ya. Terus nek kon muring-muring Allahu Akbar kayak 212 iko ngono ya. Jadi kita punya gambar besar sebagai manusia, meskipun sebagai profesional kita kadang-kadang tidak punya gambar besar. Kita hanya tahu misalnya Indonesia gambar kecil ya. Ono presidennya, kabinetnya, menteri-menteri, dirjen-dirjen, irjen-irjen, sekjen-sekjen, gubernur sampai lurah, sampai carik, sampai mata ulu, sampai Pak Polo gitu ya. Tapi kan belum tentu ada Tuhan. Untung kita punya Pancasila sehingga kita punya gambar lebih besar. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah teman sekalian, kita harus kembali kepada urusan pajak ini kan urusan gambar kecil itu pun material. Tadi kan kita sudah ngomong bahwa pajak itu gak mek duit dok. Karena kamu setiap hari membayar pajak berupa kamu santun kepada tetanggamu itu pajak. Kamu bayarkan kepada Allah. Kon gelem adusku Pak bayar pajak dong. Kon nek gak percaya, mulya engko aja adus sak minggu. Kira-kira bojomu ta bapakmu ta ibumu kira-kira ya apa? Kamu menciptakan kemaslahatan kemudaratan nek kon gak adus sak minggu. Nek kepingin luwih tepak meneh sak minggu aja cewek nek sing. Kalau kamu ingin jadi ternyata kon cewek iku sedekah. Sebab nek gak cewek celaka semua betul enggak? Wambu gak karu-karuan. Maka cewek itu ternyata sedekah. Gelem nguyuh tertib sedekah. Ngono ya. Jadi sedekah itu begitu luasnya teman-teman sekalian. Nah, dengan gambar besar itu mudah-mudahan kamu menemukan Indonesia itu sebagai kekasihmu, kan bisa. Loh aku ini dibayari sopo aku keliling Pak. Saya tuh Kiai Kanjeng itu sudah 5.400 sekian kali titik di Indonesia. Dan itu semua tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang mewajibkan, tidak ada nek gak berangkat juga dihukum. Bahkan Kiai Kanjeng itu kalau ada undangan dari luar negeri itu pertanyaan saya bukan sopo yang siap nang luar negeri, misalnya siap nang Italia, nang Scotland, nang Finland, nang Inggris, nang Jerman, itu enggak. Pertanyaan saya, sopo yang siap gak berangkat? Nek soal berangkat ya siap kabeh Mas, wong seneng ya. Tapi malah sing takokno sapa sing siap gak berangkat. Nah, yang paling siap untuk tidak berangkat itu adalah orang yang paling tinggi kualitas sedekahnya. Aku ngalah gak apa-apa wis gitu ya. Tapi akhirnya berangkat semua akhirnya gitu. Nek kon gelem sedekah rek engko dhuwitmu tambah akeh, cek kuwatir. Nek kon gelem ngekeki engko kon dikeki luwih akeh, cek kuwatir kon. Jadi kalau itu bedanya matematika material dan matematika rohani. Nek matematika material 10 kok kurangi 4 jadi 6. Nek kon matematika dengan gambar besar ada Allah, ada barokah, ada min khaitullah tasib, ada macam-macam. 5 dikurangi 4 iso dadi piro? Aslinya kan tadi tinggal 1 bisa menjadi 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kata Allah. Meskipun 700-nya tidak harus berupa uang. Bisa berupa meneng-meneng kok bojoku biasanya mesengut kok iki mesem. Itu kan rezeki gede toh. Biasa kon gak tau dikekno kopi, biasa kon sing ngejak kelon, dhek sing ngejak kelon, wis tepak ya. Itu kan rezeki luar biasa loh, gitu kan. Jadi kalau Anda melakukan yang lebih tinggi daripada kewajiban, itu Anda akan mendapatkan rezeki lebih banyak, jangan khawatir. Dan aku uripku ngono, aku semua hidup gak tahu kerja, Pak. Saya tidak pernah dapat gaji dari siapapun. Seumur hidup sampai umur 70 sampai di putu loro saiki. Anakku saiki di Malaysia, putuku loro di Malaysia saiki. Anakku di Malaysia, putuku yang di Malaysia. Itu aku gak gaji. Jadi saya mengandalkan level kedua rezeki tadi. Pokoknya aku berbuat baik, mesti ono sing nulung, mesti ono sing ngewangi aku gitu loh. Dan bukti nih, rokok gak tahu tuku aku. Gak tahu tuku, Pak. Cuman ya iku mang arek-arek iku jari rokok iku membunuhmu, juga rokok terus berarti arek-arek membunuh aku toh, Pak. Berarti arek-arek iku senengane membunuh aku. Karena rokok kan membunuhmu jelas definisi dunia farmasi ya, dan itu urusan farmasi. Nah saya ngerokok itu teman sekalian bukan urusan farmasi, bukan urusan dagang, bukan urusan tembakau, bukan urusan pabrik rokok. Kon tak kandhani ya. Kon itu kan badanmu butuh asupan, badanmu itu ada sel-sel yang sangat kecil, ada miliaran saraf-saraf di otakmu dan semuanya. Itu kan ono sing sangat mikro sampai nano, betul enggak? Nah awakmu itu kok pakani ono sing nganggo panganan, pelem, sawo, sego, lotek, gado-gado sak piturute. Itu yang benda padat. Terus ada yang kamu asup sebagai benda cair, misalnya es jus, banyu putih, kopi tobruk, kopi kok tobruk dhewe, kopi nubruk pohon sak piturute, pokoknya cair ya. Nah ada
bagian-bagian yang sangat nano dan mikro dalam badan kita di sel-sel itu yang tidak bisa dimasuki oleh makanan maupun minuman, hanya bisa dimasuki oleh pengasapan. Ya Pak Kon, cok muring-muring ya. Hanya bisa ditembus dengan pengasapan. Nah tinggal sekarang asap yang kamu hembuskan masuk ke dalam sel-sel mikro itu kamu kasih apa? Makanya belajar kepada Profesor Sutimanto, Dr. Greta dan seterusnya. Sebab rokok sing tak rokok wis tak olesi rek, wis tak idoni, wis tak copo jabi dan wis tak kei semuanya radikal ganas dari tembakau itu sudah tidak berlaku. Aku stroke ping 4 to, kudune gak oleh ngerokok blas. Awakmu ndelok aku ngerokok terus. Karena masalahnya badan saya ini butuh asupan yang lembut dan kelembutan itu hanya bisa masuk melalui asap. Bukan saya pro rokok loh ya. Ya nek kon gak kepengin aku ngerokok ya sebulan cangkemku ta ya apa. Karena masuknya itu lewat lewat benda yang sangat kecil, sangat mikro ngono ya rek ya. Oke, teman sekalian. Iki jam piro rek? Jam setengah 11 cik terus ini. Bapak-bapak masih bisa asik-asik ya. Di antara beliau-beliau ini kalau ada yang bisa nyanyi alhamdulillah ya. Kita tak kayak puisi belum kan? Soalnya aku biar mau coba puisi aku sing paling gagal di Malang. Aku jadi jagoan deh mau coba puisi. Orang-orang di pinggir jalan, orang-orang di menunggu ya. Wah pokoknya uang kagum, ngular wedok ngelamar gitu. Aku tutukin Bram mau coba puisi. Orang-orang terus arek sing nonton aku dok. Bumi gonjang ganjing dianco arek Malang. Mau coba puisi serius-serius ditabui arek. Jadi Malang itu dulu barometer untuk musik rock Pak. Musik rock itu boleh sukses di mana-mana tapi kalau di Malang cik gagal. Gombloh gagal. Leo Christie gagal di gini, gombloi kait mangap arek wis muni dhisik. Indonesia. Jaraku jadi arek gomblo kait mangap di arek wis nyanyi dhewe. Kayak nyanyi dhewe. Musa arek Malang pokoke ngono iku. Masalah mulane terus akhirnya dicoba dengan kasus Kanjuruhan iku cek gak nemen-nemen cangkemmu iku ya. Tapi mudah-mudahan suatu hari Allah akan membayar pajaknya pemerintah kepada Kanjuruhan ya. Karena itu kan hutangnya pengurus negara tuh enggak. 135 loh rek sing mati. Dan itu tidak dianggap apa-apa. Gak ono hari berkabung nasional gak ono. Ya tahu kan? Tidak ada simpati, tidak ada pokoknya tidak ada ekspresi bela sungkawa yang sepatutnya gitu loh. Nah itu berarti mereka harus bayar pajak pada suatu hari. Insya Allah Anda akan mendapatkan bayaran pajak itu, entah berupa apa, tapi akan terjadi teman sekalian. Jangan khawatir, tidak ada sesuatu yang tidak berbuah, tidak ada sesuatu. Jadi segala sesuatu itu akan ada outputnya, semua. Satu ada duanya, dua ada tiganya, tiga ada empatnya, dan seterusnya gitu ya, sampai infinity. Oke, sekarang tak kayak puisi. Sing apa sih Pak Joko? Kemana Nusantaraku ya? Ya Pak Joko ya. Kesana nasi ya apa? Ini Pak Joko Kamto namanya, ini temannya Pak Nevi, Mbah Nevi tadi itu. Beliau ini aktor terbaik Yogyakarta untuk teater gitu ya. Dia bersama saya nyun sewu ya Pak. Saya dengan Kiai Kanjeng itu sudah berapa tahun? Sekitar 30 tahun. Dan Pak Joko ini sudah bersama saya kerjasama kesenian sejak di SMP masih celana pendek. Termasuk Pak Nevi juga di SMP pian. Wis tak jak ngene-ngene iki gitu. Nah ini Pak Joko, saya sendiri tidak mampu baca puisi seperti Pak Joko baca puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Ya Rek.
makna lebih dari segala ilmu ialah menertawakan diri sendiri. Sesudah kegagahan dipacu, tahu langkah tak sedalam tangis bayi. Kelahiran dan maut memain-mainkan, kita jadi perlu sekeras ini bersih tegak. Padahal gua ibunda tak di masa silam, dan kematian tak nunggu di usia petang. Nyembah puisi, buku dikeloni, sejarah dibongkar, kemudian sumpah dan ngerti kita terbongkar sendiri. Maka Laron tahu usia tak sampai semalam. Maka kita pilih satu wajah sendiri dilecehkan. Membantu malaikat kerjakan tugas dari Ki Dalang, melakonkan ciluba wayang pergantian siang malam. Heran, kenapa Khairil minta cuma 1000 tahun lagi, padahal jelas jatah kita abadi. Langsung satu lagi enggak apa-apa, Cuk. Cek. Dulu saya bikin puisi di album Kado Muhammad, Kemana Anak-anak Itu. Kelingan ya? Kemana anak-anak itu. Sekarang puisinya Kemana Nusantaraku. Kok hilang iki ya apa iki? Nang di area-area gimana gitu kan. Judulnya Kemana Nusantaraku. Kemana Nusantaraku? Nusantaraku, kemana kampung halaman semestaku, kemana surga nirwanaku? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang menyandera mereka? Kemudian
berani-berani mengubah dirinya, menghapus karakternya dan menggantinya dengan si Malakama. Siapa gerangan yang mengelupas wajah Nusantara, memasangkan topeng bebek dan wajah kuda, kemudian menyeret mereka menjadi bebek-bebek serta memperkuda mereka untuk ditunggangi dengan beban-beban yang bukan sejatinya kehidupan mereka sendiri. Nusantaraku berkerumun di kepulauan Fata Morgana. Nusantaraku berlarian ke sana kemari di ruang hampa. Dajjal beranak pinak, berkembang biak di barat sana. Jaringan komunitasnya menyebarkan dusta ke semua arah di bulatan dunia, kemudian datang menyerbu ke Pulauan Nusantara, merampok akal sehat penduduknya, mengikis harga diri martabatnya, membawa penggelapan yang mereka sebut pencerahan, menyebarkan kegelapan yang mereka nisbahkan sebagai cahaya, sampai anak cucu penduduk Nusantaraku gelap mata, mengejar neraka karena mereka sangka surga, mengutuk setiap bebuan surga karena mereka pikir neraka. Hari ini anak cucu Nusantaraku linglung mandek di perempatan zaman, bingung di tikungan ilmu entah berantah, seakan terus berjalan tapi tidak mengerti arah tujuan, seolah terus hidup namun tidak paham sangkan paran. Kalau meneruskan langkah yang sekarang, akan tidak lama lagi terperosok masuk ke dalam jurang. Kalau harus berubah atau berkembang, sudah lama konstitusi mereka melarang perbedaan. Anak cucu Nusantara tidak mampu lagi mengenali kebenaran. Anak cucu Nusantara tidak pernah diulang tentang tataran kebenaran dan keindahan, kebijaksanaan dan kesucian. Tidak sanggup lagi memahami masa depan, marah kepada peringatan, kritik dan tuntunan, naik pitam kepada cermin masa depan dan masa silam. Padahal bangsa Nusantara adalah bangsa kesayangan Tuhan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nenek moyang bangsa Nusantara menancapkan catra di titik tengah pulau Jawa, antena penyerap rezeki dan berkah dari langit. Nenek moyang bangsa Nusantara tekun dan rajin manembah dan ngabekti, sehingga Tuhan mendatangkan bala bantuan berturut-turut 1000 malaikat didatangkan untuk mereka. Nusantara menjadi kepulauan berkah, Nusantara menjadi bumi paling melimpah kesuburannya, Nusantara menjadi negeri pusat kemakmuran dunia, Nusantara dilimpahi rezeki melebihi seantero bumi, Nusantara dihuni oleh manusia unggul dan istimewa.
Tapi di mana Nusantaraku sekarang? Akan kemana Nusantaraku di hari-hari mendatang? Cucunya yang bernama Indonesia Raya tidak ngerti Catra, tidak ngerti Catra, tidak tahu bahwa mereka kehilangan Catra, sehingga mereka tidak merasa kehilangan Catra, sehingga mereka tidak lagi ingat untuk kembali menemukannya, sehingga mereka meremehkannya, mereka menganggapnya khayalan fata morgana, akhirnya bahkan mereka menghinanya. Pada hari ini sampai hari-hari yang akan datang, Catra tidak akan pernah dikenal, Catra tidak akan pernah dikenal, Nusantara tidak akan pernah viral, karena mereka terlalu patuh kepada frekuensi Dajjal. Bangsa Nusantara menjalani mulianya kehidupan ini hanya untuk menunggu aja. Oke, anak-anak Maya terbiasa diobat abit toh. Mari dijak khusyuk, dijak bengok-bengok, diajak joget, dijak selawatan. Pokoknya kita tidak kaget dengan segala fenomena pergerakan hidup, dan Anda akan siap menjadi orang yang lebih bijaksana di masa yang akan datang. Engkau awakmu tadi bupati, tadi pengusaha besar, gitu. Ya, tadi stakeholder lah. Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dengan kedewasaan yang baru, dengan pertimbangan dan keseimbangan yang baru, dengan akal yang lebih sehat, dengan konfigurasi pemikiran yang lebih proporsional dan seterusnya. Bahkan Anda lebih spiritual. Karena anak-anak Maya itu macam-macam. Dijak opo iso. Jadi kalau di Jogja itu ada penyair Mustafa Wiyasim, itu nek liyane wong Maya gak gelem ngrungokno. Tapi di Maya dia menjadi keindahan yang luar biasa. Soalnya ngomongnya gagap, kata cetha, tapi menjadi indah. Karena keindahan itu tidak seperti yang diajarkan di Fakultas Sastra. Keindahan itu sebenarnya lebih luas dari itu, gitu kan. Keindahan itu kame arek ayu tok. Ono arek iki jane rada bogang rete, rada gengsul rete, tapi luwih ayu timbangane sing normal ya ta gak? Ono ta gak ngono? Ono, jadi keindahan itu sangat luas. Fenomena keindahan, kebenaran, kebaikan itu sangat luas. Maka kita harus bijaksana terhadap kehidupan. Dan untuk bijaksana Anda harus suci. Suci itu tidak hanya secara fikih, tidak hanya secara syariat. Suci itu artinya kamu menjadi kamu. Kalau kamu disuruh Tuhan menjadi tikus, kamu jadi tikus. Tidak usah dikucing-kucingkan. Nah, orang Indonesia kan semua pengen menjadi sesuatu yang sama. Banyak ikan pengen jadi burung, betul tidak? Banyak burung ingin jadi macan, banyak macan ingin jadi anjing, kan gitu kan. Jadi sistem pendidikan kita juga tidak memandu manusia untuk menjadi manusia. Karena algoritma utamanya adalah profesionalisme yang tujuannya materialisme dan hedonisme. Maka anak maknya ini adalah kaum yang baru, yang Allah mencintai Anda, maka Anda berkumpul sampai jam berapapun. Itu karena Allah mencintai Anda, maka Anda juga membayarnya dengan cinta Anda kepada Tuhan, gitu ya. Terserah kon Kristen gak masalah, kon PKI gak masalah. Kon gak ngakoni Gusti Allah gak masalah. Kon iku mek keliru tok gitu. Tapi gak tak salahno, gak tak kafirno kon. Aku tahu numpak pesawat karo konco-konco PKI dari Berlin ke Athena. Ada kongres Partai Komunis di sana dan aku iki komunis. Aku ikut kongres Partai Komunis Dunia itu tahun 80-an gitu ya. Gak apa-apa lagi ditangkap polisi, aku komunis kata apa. Gue tak duduno komunis itu adalah ngene-ngene gak paham rumangsane komunis itu PKI. PKI sama komunisme berbeda, sama sosialisme berbeda ngono ya. Mulane sinau ta gitu ya. Terus Toto Hungaria di atas Beograd, Pak. Itu pesawatnya turbulence. Pokoknya ngene-ngene lunjak-lunjak sampai pilotnya wis meneng cep, pramugarine singitan. Terus aku mikir, walah. Aku ndonga gurung karuan kabul, aku ndonga ya iso mate, aku gak ndonga ya mate, wis padha ae ngono aku. Jenenge ludruk ya, padha ae lah. Jadi kan saya punya jiwa ludruk ya. Akhirnya aku ngadeg rek, aku mlaku deladap menika. Marani kanca-kancaku sing PKI iku. Mereka kan dengan penuh ketakutan terus tak parani Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ngene kabeh, Mas. Ngene kabeh lho jare PKI ya ngono. Ngene kabeh arek. Jadi saya enggak percaya ada ateis, enggak percaya. Jadi misalnya
Stephen William Hawking ya, yang meninggal beberapa tahun yang lalu, itu dia resminya tidak mengakui adanya Tuhan, dan dia bahkan berpikir bahwa tidak perlu Tuhan untuk memahami mekanisme alam semesta gitu ya. Dan saya tidak percaya bahwa dia tidak percaya Tuhan. Dia yang dulu ada kata black hole ya, dari abad 16, kemudian yang mengumumkan dan yang mempopulerkan kata black hole itu lubang hitam di alam semesta sebelah sana yang menyerap semuanya, cahaya, semua energi diserap oleh lubang hitam itu dia si Stephen Hawking. Dan saya tidak percaya dia tidak percaya Tuhan. Yang jadi gini, Anda juga tidak bisa mensyahadati Tuhan. Anda hanya bisa mempersaksikan gejala Tuhan dalam hidupmu, betul enggak? Tapi kalau Anda mengakui Tuhan sebagai sosok, Anda bukan, ketika ada rumus la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir ya. Semua jelas dalam Al-Qur'an. Jadi Stephen Hawking itu bukan tidak mengakui Tuhan. Yang dia sebut black hole itu yaitu yang dia kenali dalam batas dia, yaitu Tuhan. Yang mengalahkan semuanya. Semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua ditelan, semua kalah. Cahaya kalah, energi kalah, semua kalah. Benda kalah, materi kalah, massa kalah. Karena dia sangat luar biasa. Nah, yaitu gejala Tuhan. Cuma dia tidak mengerti bahwa itu gejala Tuhan. Jadi soal nomenklatur, bukan soal substansi gitu ya. Ngerti ya? Jadi kalau jadi kemenyek ateis kemenyek wis ta kok dijantur karo Gusti Allah ditekek gulumu ka apa kon kok. Arek-arek iki soalé nek Jombang ngono Mas. Arek iki nek rada perita-petiti bagus iki arek gurung tau ditekek gulune kan gitu. Dadi nek ono macam-macam tekekan gulune ngono. Utawa dhek nasibe durung ketekek gulune ngono. Nek wis ketekek gulune kae dhek mikir-mikir. Makanya tadi yang Pak Joko baca pertama tadi, lebih dari segala ilmu adalah kemampuan mentertawakan diri sendiri. Nek kon terlalu kagum sama dirimu, kamu jadi ahmak. Kamu hanya bisa mendengarkan pendapatmu sendiri, kamu tidak bisa mendengarkan orang lain. Maka yang terbalik dari itu adalah Anda sanggup mentertawakan dirimu, ngeremehno awakmu dhewe. Aku dhewe tak guyu. Aku keseriusan iki. Presiden gak mikir Indonesia sampai kayak aku. Aku anjane kayak taek. Nemen aku mikir Indonesia sampai tak duwoleki lho Mas. Iku biyen malaikat sapa wae sing ngesoki banyu rene sampai dadi maritim iki lho. Iku biyen ono Alvin minal malaikat tadi sudah dibaca oleh Mas Islamianto ya. Idyastagitsu tadi dia. Jadi Allah menurunkan 1000 malaikat nggawa tong gede Mas berisi air disokno di dataran Nusantara, kemudian sebagian kemudian tenggelam, dan itu kemudian menjadi pulau-pulau yang berpuluh-puluh ribu itu menjadi Nusantara. Jadi kono Gusti Allah kono maksude gawe ngono iku ngkon malaikat 1000 rene. Iblis iki biyen kene 1000 tahun. Dan perginya iblis dari Pulau Jawa ini dulu saya sudah ceritakan di sebuah drama saya. Iku kabeh tak selidiki, aku sampai riset jin Pak. Tak riset kok. Dadi nek daerah Malang, Kepanjen iku sapa jine, sing mimpin sapa, enggak. Dadi sedikit ya tak kandhani ya. Kon terus setan niku. Setan itu makhluk atau bukan? Ngono wis. Malaikat makhluk atau bukan? Setan itu makhluk apa bukan? Kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas atau memprovokasi hati manusia. Siapa pelakunya? Minal jinnati wan nas. Jadi yang makhluk itu jin dan manusia dan alam semesta tok. Malaikat itu adalah sebaran energi positifnya manusia dan jin. Setan adalah frekuensi apa sebaran ya Facebookmu itulah. Status-statusmu nyebar setan. Jadi medsos adalah sebaran kebusukan manusia, dan itulah setan. Jadi setan itu duduk gendruwo, nek hantu karena hubungannya, nek hantu itu karena hubungannya karo setan karo iblis. Itu mulai diriset ta, arek-arek ini kampus gak ngeriset. Kalau toyol karena hubungannya, rek. Misalnya tadi beliau tanya soal kadang-kadang di kamar kita ada suara tok itu saya tadi baru ingin bilang sama Anda, itu alumnus manusia Mas. Jadi ada manusia, makanya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada orang yang mati dalam keadaan koma, dalam keadaan tidak tuntas kesuciannya, tidak tuntas kepasrahannya dan seterusnya, maka dia nanti menjadi hantu. Dia tidak bisa pindah ke alam barzah secara 100%. Nah, orang yang lulus di sini itu dia bisa ngelihat hidup ini, bisa ngelihat akhirat.
Nah dia bisa nemoni awakmu. Sunan Kalijaga bisa menolong pesawat Garuda di Solo itu sehingga dipandu pilotnya untuk mendarat di Bengawan Solo pada waktu itu Sunan Kalijaga yang memandu, dan itu kejadian itu sangat banyak. Awakmu ngipi aku, ono sing ngipi aku, angkat tangan. Sering. Oh, wake Pak. Sing ngipi aku, tak apakno kon. Ono sing tak jak. Tak taboki, seneng kan. Jadi anak-anak dulu Pak, kalau saya biarkan mak yang mereka nanti antri jaluk cak, kamplong cak. Wah, ngono. Ya aku jane itu bukan susah, nanti aku legon ngaplok karek ngono ya. Jadi kita tuh sudah masuk IT, sudah masuk dunia maya, sudah masuk dunia virtual. Tapi itu tidak menarik kita untuk mempelajari sungguhan. Jin itu apa? Ya'juj Ma'juj itu apa? Dajjal itu apa? Semua itu ada apa identitasnya, ada formasi kemakhlukannya ada. Ada makhluk itu yang material kayak awakmu. Tapi kan ternyata awakmu itu awakmu toh. Ketika awakmu mati, ledeh di kuburan, engko nek ditekani malaikat mungkar nakir sing jawab sapa? Lah tetep awakmu sih. Berarti awakmu duduk iki. Duduk sing ledeh iku. Awakmu adalah sesuatu yang lebih rohaniah, lebih virtual lah gitu kan, lebih maya gitu loh. Itu namanya rohani, itu namanya ruh. Dan Allah itu mengurusi roh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi kita enggak tahu, tetapi Allah mengurusi. Jadi saya optimis terhadap hal itu gitu loh. Jadi ngono ya. Jadi kudu nek iso disinaoni. Sebab sekarang itu kan kalian tidak bisa menghitung banyak sekali peristiwa politik yang Anda tidak bisa menghitung secara ilmu politik. Tidak bisa. Jadi ini ada faktor-faktor non manusia yang ikut berperan. Cuman gak payu ngomong ngono iku kate aku dibully dintekno koyo ngomong Fir'aun kok dintekno itu ya. Gitu ya. Berarti kanca-kanca saya minta anak-anak makiyah gak perlu terseret oleh nek Indonesia ngalor awakmu duwe kudu Shiratal Mustaqim dhewe. Shiratal Mustaqim itu artinya bukan jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim itu artinya arah yang tepat. Dan misalnya mau nang Jakarta, ndak ada jalan lurus ke Jakarta, mesti menggok lewat Sidoarjo, gitu kan. Ndak ada jalan yang jadi sirat itu jalan, al-mustaqim itu orang yang menegakkan. Jadi jalannya ditegakkan oleh orang yang menegakkan kebenaran. Tapi kalau mau gampang, sirat al-mustaqim itu adalah arah yang tepat. Meskipun jalannya belok-belok, munggah mudun gak apa-apa, tapi arahmu tepat. Nah, Anda harus punya arah yang tepat hidupmu itu. Tentukan. Maka Anda baru bisa menentukan. Nah, awakmu ini, awakmu nang Surabaya, ya. Mergo nang Surabaya awakmu iso nentokno iki nganggo pesawat apa bis, apa kendaraan dhewe, apa motor, apa melaku gitu ya. Nah, awakmu nang Jakarta kan ada pilihan pesawat. Nang Surabaya lah pesawat gendeng kan ya. Gitu kan. Makanya kalau kita tidak punya keputusan arah yang tepat dari hidup kita masing-masing, kita tidak bisa menentukan manajemennya, tidak bisa menentukan kendaraannya gitu. Jadi kudu cetha rek, Shiratal Mustaqim itu kudu cetha, bukan jalan yang lurus tapi arah yang tepat dari hidupmu gitu ya. Ngono ya rek ya. Muga iso ngomongno dan Anda nanti pulang ke rumah itu mikir-mikir ngono ya. Ana sing langsung iso dadi, ana sing iso langsung mendapatkan sesuatu dari pemikiran ini, ada yang ngenteni menesuk, ono sing ngenteni sak wulan meneh ya ono. Begitu kamu ngalami apa kait, oh iya ya bener ya sing ngomongno cak nun niku biyen. Anjene ganteng wong sitok masih tuwek ngono ya. Jane yo gak ya tak lem-lem dhewe timbang bojoku gak ngelem aku ya toh. Aku tak lem-lem dhewe ngono ya. Jadi jelas teman-teman ya. Jelas ya. Termasuk tentang pajak. Kalau melihat yang dibacakan Pak Joko Kanto tadi kan Indonesia itu tidak ada masalah sebenarnya. Masa Indonesia punya masalah? Sugih koyok ngene mas. Sugih koyok ngene. Kon nang Thailand, kon nang Vietnam, kon nang Malaysia. Gak ono. Aku mang awan di ngundang legi pak. Jadi di Jawa iki, termasuk Kalimantan pemenang Gresik, Tuban itu. Kon nek Medaya kan sak mbale badokan itu, sak mbale sembuarang ono wis. Dan itu Indonesia dok. Kalau di Malaysia Anda cuma dikasih makanan secukupnya gitu. Engko nek kurang ngliwet meneh ngono wonge. Kalau di sini sembarang ono sampai luweh-luweh gitu kan. Jadi kita itu tidak mungkin miskin, mustahil. Dan itu Anda menyinggung perasaan Allah kalau sampai Anda itu miskin. Kalau sampai ada orang pengemis, sampai orang udah ngemis-ngemis di Indonesia itu Allah ngersulo. Aku njaluk aremahnya ojo gawe Gusti Allah ngersulo gitu ya. Jadi Anda harus menghindarkan jangan sampai ada yang ngemis. Tulungan sih.
Anda harus punya kepekaan dan kepandaian dan ketajaman untuk melihat orang yang harus Anda tolong. Makanya Ma'iyah adalah gerakan sedekah, bukan parpol, bukan gerakan-gerakan yang padat dan lembagawi gitu ya. Jadi kita juga tidak menentukan sopo presiden sakarepmu. Presiden sakarepmu oleh memilih, wong bojo sakarepmu aku gak nentokno kok. Kok kali takon-takon aku barang. Wong bojo kon gak takon aku sopo sing apik kok rabi, lah kok kon takon capres sopo sing dipilih. Goblok kon iku, bojomu kon gak milih. Gitu kan. Kon iku celana kan milih dhewe. Itulah kedaulatanmu. Tentukan syariatmu dengan kedaulatan masing-masing itu, dan kita kan cuma belajar ya apa tadi menungso sing iso pas siratal mustaqime supaya kita bisa bantu Indonesia ke depan. Kalau enggak nanti Indonesia ini terus, tadi Pak Joko mengatakan kalau begini terus kita segera akan masuk jurang. Syukur-syukur nek blackout terjadi tahun 2027 atau 28 itu terjadi betul ya, mungkin ada kembali ke zaman pra Nabi Nuh ya. Terus kan listrik, nek kan listrik berarti kan apa liyane? Listrik mati sak dunya ya apa? Handphone iso, kulkas iso, warung iso, apa meneh AC, kompor iso. Saiki kompore kan sing cuthik geni kok saiki. Jek ana wong cuthik geni ana di desa dididik ngono ya. Tapi semua sudah tergantung listrik. Kalau itu sampai blackout berarti kita akan kembali ke mulane saiki nyicil gawe sumur rek. Dadi kon ngene cek tetep iso adus ngono ya. Saiki iso gawe sumur tetep PDAM to. Pilihane mergo wis keset, menungso keset. Biyen iku mlaku 2 kilo gak krasa, saiki iki masjid sebelah lho kon mesti nganggo motor Jumoan ya ta gak? Masjid iku lho nganggo motor arek-arek to wae. To wae. Nek aku dari Gusti Allah, oh tak jupuk sikilmu apa kon niku. Jadi sekarang kalau bayangin kalau Allah itu menarik pajak seperti negara. Makanya bersama Allah lah untuk menolong negaramu. Tapi jangan bersama negara untuk menolong Allahmu, karena Allah tidak butuh pertolongan juga. Karena Gusti Allah majeki kon, misalnya kon di 10 dipajeki siji gelem kan. Nek rambut gak masalah, rambutmu piro ngono dicabuti piro untuk pajak gak apa-apa. Tapi nek barangmu mek sitok cilik pisan dipajeki. Ya nek sing dawa iku, sing 3 meter diubut-ubut dibut-but ditokno nek kene iki. Ono iku Mas. Ono sing jadi Allah itu bisa aja kalau mau. Untung Allah itu membatasi ya. Jadi salah satu rezeki dan kenikmatan hidup itu karena Allah membatasi. Bayangno kon tidak dibatasi. Cokol terus kon sak do ukur. Kon gak iso golek celana kon. Gak iso golek kathok kon ya. Jadi alhamdulillah Allah itu membatasi. Jadi kemerdekaan itu bukan yang utama. Yang utama adalah kesadaran terhadap batas. Ngono ya. Jadi alhamdulillah itu dibatasi barangmu itu paling 12 cm, 15 cm pol ya. Saiki digawe 30 cm kon wis ngelundasmu kan. Wis ngelundasmu kan. Iku anakmu bingung, "Pak enten ula niki," ngono kan bengi-bengi. Oh alah. Ya nek sak meter 2 meter lah nek kon sampai 10 meter. Kate Maiyahan diuput-uput Jawa diseret. Keplindes. Catra itu puncak Borobudur yang tegak ke atas itu. Jadi dia ada semacam antena di atas Borobudur yang ketika dia ditemukan abad 16 ya, itu sudah nggak ada. Nah sekarang sudah ada lagi, temukan lagi catranya itu, tetapi tidak bisa dipasang di situ lagi karena ada masalah-masalah bisnis sebenarnya gitu ya. Tapi enggak kapan-kapan. Nah gaya apa catra itu? Kalau setahu saya dulu tuh Catra sebagai pusat semesta itu. Jadi sebagai perwakilan entitas ilahi. Ya oke. Itu pasti ya, tapi itu kan wadahnya. Gaya apa itu? Nah, perwakilan ilahi ndek kene gaya apa itu? Kayak kon hafal Quran terus lapo kon? Kon hifdzul Quran entek-entekan mari ngono lapo kon? Caramu golek duit ya apa? Akhirnya dodol Quran kon ya. Ngono ya, iya lah Kak. Jadi kabeh kudu jelas gelasnya apa, isinya apa, lepeke apa lak ngono. Semua itu harus ada bangunan di pikiranmu, membicarakan apa saja kudu jelas bangunannya. Maka Anda harus punya metafor apa wit-witan, apa bumi dan isinya atau bangunan. Berarti kabeh kudu cetha rek. Yang membuat kita tidak maju-maju karena kita serabutan, mikirnya serabutan. Oke, kita takon meneh.
Berarti catra itu fungsinya apa? Oke, dia pusat. Iya, pusat. Pusat dunia. Bisa dibilang seperti itu, Pak. Oke, tapi kayak apa itu? Kontakon wakil presidennya ya gak ero, apa meneh kon? Apa? Apa itu? Ngono ya. Ya sing tak jaluk meneh. Ngene. Dulu di Borobudur itu kalau orang berkunjung itu mereka berputar mengelilingi Borobudur arah kanan. Sopo sing kuliah fisika. Kalau Anda bikin kumparan kayak nek zaman biyen sepeda iku ana apa nih rek? Duduk sing muter ndek ban iku. As. Apa? Bukan as sing ndek bane terus dhek muter terus lampunya nyala apa jenenge rek? Sing saene kalau sing saene ya. Terus pucuke iku di dinamo, dinamo ya. Ya. Kalau dalam fisika kalau putaran ke kanan itu fungsinya apa? Menyerap zat. Menyerap. Nek fungsi nek ke kiri Mengeluarkan. melepas atau menyebarkan. Oke. Dari putaran ke kanan orang yang datang ke Borobudur itu fungsinya adalah menyerap rezeki alam semesta ke Pulau Jawa. Dan harus kita pelajari Pulau Jawa itu sebenarnya dulu apa? Siapa yang bikin untuk apa? Yang ditaruh di situ siapa? Jadi ada peradaban baru setelah Nabi Nuh kena banjir itu ya. Itu peradaban hancur semua sedunia. Kemudian dimulai peradaban baru di muka bumi itu setelah mendaratnya kapal Nuh dan kemudian wonge dibagi ngetan ngidul karo ngulon ngono ya. Sing ngalor gak ono sale wis tutup kutub ya. Nah, apa namanya? Orang yang berputar di Borobudur itu sebenarnya Indonesia itu harus menjadi pusat kemakmuran dunia kalau paham itu. Cuman kita itu kan gak peduli sama ngono-ngono ikut yang ke Borobudur itu tempat wisata ngono tok ya. Borobudur itu adalah satu petunjuk bahwa seluruh rezeki langit itu dipusatkan di Pulau Jawa, di Indonesia, di Nusantara. Maka Nusantara itu seharusnya menjadi superpower. Karena seluruh rezeki dari langit diserap dengan catra tadi. Itu pengetahuan teknologi spiritual mbah-mbah kita pada abad 8, 9. Kemudian ditemukan pada abad 16 Borobudur itu oleh Belanda ya. Soalnya wong Jawa rasa-rasa duduk gitu ya. Nah, jadi ini adalah pulau di mana rezeki dari seluruh alam semesta itu dipusatkan ke sini. Jadi mustahil Indonesia tidak menjadi negara termakmur di dunia. Nah soal pajak ngono kudune wis gampang rek. Wong sugih kaya ngono ae. Cuman apa sebabnya kok jembret? Apa sebabnya? Mergo gak gelem mempelajari iku ya, gak gelem sinau, gak gelem memahami siapa dirinya, di mana tempatnya, Tuhan nyuruhnya apa dan seterusnya. Aku dopo riwayat tapi pokoknya kita ngomong catra dulu. Nah kalau di Mekah kan wong mubenge ngiwa. Apa nek mubenge ngiwa iku, Mang? Melepaskan. Jadi kalau kamu naik haji, kamu umroh, mubenge ngiwa ndek Ka'bah iku aja ndolek dhuwit, lunga kaji aja ndolek dhuwit. Lunga kaji itu untuk mengembalikan dengan rasa syukur seluruh yang Allah kasih kepada kita. Ngono ya niatmu nek kate umroh ya. Tapi gak kira umroh dapurmu ya. Gak duduk yang bayar kuliah telat terus ngono ya. Nggih, leres. Leres. Oh iya. Bayar kos saya diuber-uber sik karo. Nggih, leres niku nggih. Oh ya. Iya. Jadi Borobudur itu Pulau Jawa itu tempat di mana rezekinya Allah dipusatkan dan diserap dengan catra tadi, kemudian akan dikembalikan melalui Mekah. Nah, di antara Pulau Jawa dan Mekah itu ada di India ada bangunan terbaik apa? Taj Mahal. Taj Mahal. Nah, jadi Taj Mahal itu kan kemewahan, itu puncak spiritualisme, puncak kemewahan materialisme karena rezekinya luar biasa di Jawa. Kemudian mudun meneh nang Mekah, ndek kono kok balik nang Gusti Allah ya kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sekarang seluruh hidupmu itu berkeluarga, ngurusi opo ae penggaweanmu, bikin perusahaan, bikin negara, bikin apa, mindsetnya harus innalillahi wa inna ilaihi
Ngono nek kepingin dadi, nek kepingin selamat, kepingin dadi. Jadi semua itu dari Allah, kembali ke dari Allah melalui Borobudur tadi itu, ya. Terus dikembalikan melalui Mekah lah ngono gitu ya. Kon luruhe malah Mekah tok ae kon niku. Ah wis. Mekah ya. Ngono ya. Jenengmu sapa kok pinter kon? Ade Kurniawan, Mbak. Kula dari Kabuh, Jombang. Oh, Kabuh. Nggih. Berarti kon turunan manusia tertua di muka bumi. Nggih, leres. Pithecanthropus Mojokertonensis. Berapa juta tahun? Wah, berjuta-juta, Mbak. 4,5 juta. 4,5 juta. Kalau yang di Sangiran, Sragen Lebih muda lagi. lebih muda, kira-kira 2,5 ya. Nggih. Jadi awakmu ku paling tuwek ya. Nggih, leres. Leres. Kudune sing ngurus Indonesia itu sinau nang Jombang lak ngono karena Nggih. ada Kabuh. Leres, Mbak. Iya tak gak? Nggih. Paling tuwek, Kab- paling tuwek. Kalau kata bapak saya Kabuh itu berarti peradaban. Lah iya. Iya. Nah kita itu kan tidak mikir peradaban. Tadi beliau bercerita di kantor tadi bahwa ojo meneh kok peradaban ya Pak. Mikir rakyat enggak kok. Wis jadi pejabat mikir rakyat gurung karuan gitu. Sing dipikir iku aku dadi meneh ta gak. Ya ta gak. Sing dipikir iku nek aku gak dadi bojoku oleh ta gak. Sing dadi ono bupati ditangkep KPK mlebu penjara 4 tahun balik nang kabupatennya dipilih meneh dadi bupati meneh tangkep meneh balik meneh dipilih meneh ping 3 iku sing goblok bupatine ta rakyate ya apa iku kaya ngono iku wong kodonya Allah kodo kodar ngerti ya kodo itu default Pak default dari Allah kamu itu jadi kambing kamu jadi ayam kamu jadi terem besi kamu jadi kelapa itu kodo kodar itu adalah ketika kamu mengiguh atau mengikhtiari atau mengkreatifi kodomu itu menjadi kodar kemudian tawar-menawar dengan Allah misalnya kayu kok dadekno kursi terus kon dodolmu itu tergantung perkenan Allah juga payu tagak gitu ya jadi pengertian kodar itu seperti itu nah kita itu tidak peduli sama kodok kita Indonesia itu kita tidak peduli sama default kita itu disuruh jadi apa sama Tuhan sebagai bangsa, sebagai peradaban gak mikir Pak, yang penting aku njabat meneh nah, iso meneh itu tambah 3 tahun paling gak kan gitu ngono ya ya tambah 3 periode kon lho sing ngomong lho aku ngomong 3 tahun berarti aku gak ngerasani sopo-sopo gak harus 3 tahun kon sing ngerasani lho ya gak apa-apa rek Malang aja jenenge rek Malang nek mujur ngono jeruk rodok ngomong Malang kok itu utawa Megung ya Malang Megung ya oke tepuk tangan untuk Kurniawan. Oke, arek-arek, setelah kita baca ini bersama, kita pelan-pelan masuk. Ini kan dunia yang aku gak paham, rek. Pajak itu apa sih, rek? Saya harus takon sik. Sing kuliah, sing wis kuliah, angkat tangan. Ojo abot po, rek. Sing JSMA, angkat tangan sih. Temen dah. Wong wis rabi ngono SMA. Oke ngene wis. Yang sudah kuliah angkat tangan, nyun sewu. Liyane apa gak gelem kon? Gak duwe tangan ta? Kon tak dongakno ilang tanganmu lho kon. Wis gak nek kamar mandi gak iso apa-apa kon. Ayo. Gak iso apa-apa kon. Akhirnya kok gosok-gosok di tembok apa kon. Sing kuliah UIN dan fakultas-fakultas agama sopo? Ada ya? Aku njaluk situ sing kuliah mbuh syariah, mbuh usuluddin, mbuh tarbiyah, mbuh dakwah, mbuh apa meneh sakarepmu. Aku njaluk maju situ. Ayo Mas, iki Mas, mencolot ya Mas ya Mas. Ah, ngono Mas. Nek ndelok jenggote anjene YIN iki. Iki mesti habaib iki. Oke. Sampean sih ayo. Iki kan sudah ada presentasi dan penjelasan macam-macam mengenai problem pajak di Indonesia. Nah, awakmu kuliah fakultas apa? Cik. Dakwah dan komunikasi, Mbak. Win Sunan Ampel. Dakwah dan komunikasi. Oke. Anda sebagai orang yang belajar atau latar belakang studi Anda itu dakwah dan komunikasi, dakwah dan silaturahmi gitu ya. Anda kasih satu
atau 3 resume dari pembicaraan yang tadi supaya aku bisa nyambung rek. Resumenya apa yang Anda tangkap tadi, apa intinya siji loro telu ngene dari pembicaraan yang tadi? Siji apa? Satu yang dari tadi yang sangat ditekankan itu tentang bagaimana negara memajak warganya. Oke. Yang kedua tidak nyambung dengan Ma'iyah yang punya kelengkapan berpikir. Yang dipikirkan tadi kan Mbah, itu bagaimana negara memungut warganya. Tidak dipikirkan bagaimana negara yang dibiayai oleh rakyat ini mengelola sumber daya alam menjadi sebuah pendapatan negara. Oke. Padahal fakultas dakwah loh iki. Ya, fakultas dakwah loh iki. Terus siji meneh. Satu yang ketiga, sebenarnya kalau disambungkan dengan agama itu tidak berlawanan, malah sangat bereratan. Oke. Karena berhubungan dengan zakat dan lain-lain. Sip, oke. Itu kan salah satu aplikasi semacam pajak itu, zakat itu gitu. Atau kalau sodako kan tidak diwajibkan oleh otoritas. Aku saiki takon ngene. Sopo sing kudune bayar pajak iku? Apa sebabnya kok kudu bayar pajak? Terserah itu negara, terserah keluarga, terserah apapun. Kok kudu bayar pajak iku? Apa sebabnya? Pada posisi apa? Dalam bahasa dasar syariat itu dia berkelebihan. Oh, berkelebihan. Oke, itu maka dia membayar. Iya, maka dia mengeluarkan Terus zakat. kenapa seseorang atau suatu lembaga punya hak untuk menerima pajak? Itu yang kita diskusikan bersama ini. Nah, iya. Saking ini, kon bendirno bayar pajak tak gak? Kon adus tak gak? Nek sing cewek. Kon sembayang. Iya oke. Sembayang ku pajak tak duduk. Sembayang pajak tak duduk. Ya apa sih kon iku? Maju, melok maju kan. Kenapa sholat itu pajak? Nggih. Gusti Allah iku lak majeki awakmu. Kon kupluk tuku ndek ndi? Ndek ndi? Ndek kene. Nek irungmu tuku ndek ndi? Diparingi. Dadi sapa sing berjasa nang irung ana irungmu iki? Sapa sing berjasa nang anane awakmu? Terus kon lapo-lapo nang Gusti Allah gak monggo dikai, meneng-meneng dikai dapurmu lak ngono ya. Ya. Berarti kan kamu harus berterima kasih. Berarti kamu bersyukur. Maka pajak itu sebenarnya adalah salah satu aplikasi dari rasa syukur. Betul enggak? Nah, awakmu sembahyang gawe Gusti Allah mergo sing ngekeki urip awakmu Gusti Allah. Ada beberapa item yang bisa kita. Kira-kira orang membayar pajak nang Gusti Allah ku cukup tak gak? Pantes tak gak? Nek didelok oleh ngekeki awakmu kan juga ikon ganteng, brengosen ya toh, pinter, klemis ya toh. Klemis gondrong. Kon bayare mek sedina ping 5. Mek sedina ping 5, jumlah salatmu sedina iku pirang menit? 30 menit, 5 kali ya. Itu kamu itu memberi pajak apa menyetorkan pajak kepada Allah 30 menit, padahal kamu dikasih berapa dalam sehari? Iku waktu tok loh, cik waktu tok loh. 24 jam awakmu bayar 5 menit setengah jam. Terus awakmu dikai irung pajaknya apa? Awakmu dikai pikiran, dikai sembarang sing luar biasa, sistem dan mekanismenya itu bayar pajak apa? Oke, aku gak kepingin langsung dijawab, pokoknya tak serbu terus karo pertanyaan ya. Sing nentokno pajak iku sing ngongkon apa sing bayar pajak? Ngene awakmu duwe anak. Anakmu lah kudu ngabekti nang bapak lawak nang awakmu anak. Anakmu carane ngabekti nang awakmu, anakmu carane ngabekti nang awakmu iku sing nentokno anakmu ta awakmu? Yang menentukan anak mengabdi kepada bapak itu bapaknya apa anaknya? Yang menentukan kamu bayar pajak ke Allah itu Allahnya apa kamu? Kok kowe? Iya,
Tetapi yang menentukan bentuknya siapa? Nah, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu pajak baku orang Islam. Jumlahnya seluruhnya di dalam Al-Quran dan hadis hanya 3,5%. Itu namanya ibadah mahdoh. Jadi pembayaran pajak default baku. Ya, gitu ya. Itu 3,5%. Yang 96,5% itu muamalah. Sakarmu kate sodako apik, kate ngurusi anak yatim apik, kate ngumbahno klambine tangga ya apik, kate nyapokno omahe tangga ya apik. Gitu ya. Itu terserah. Tapi yang menentukan yang 3,5% itu Allah. Sembahyang ping piro? Pirang rakaat? Sing gawe rakaat iku sapa? Gusti Allah. Sing nentokno Allahu Akbar iku sapa? Gusti Allah. Kanjeng Nabi. Allah toh, ya. Iya, oke. Yang ngasih kalimat siapa? Kalau nek ruku iku subhanallahil azim ya, azim wa hamdiya. Sing nentokno Gusti Allah toh. Gitu, oke. Dadi sing nentokno wong sing bayar pajak ta sing dipajeki. Sing nentokno kalimat sholat itu loh, Gusti Allah ta menungsone. Gusti Allah. Nah iya, jadi sing majeki, duduk sing bayar pajak, ngono ya. Cetha ya, gitu ya Mbak ya. Nah, apa saja pajak dalam hidupmu yang kamu bayarkan kepada Allah? Nah, Allah jelas berjasa tak nang awakmu. Tuhan berjasa ndak? Gusti Allah sing kaya awakmu, nemokno bapak karo ibumu di terminal iku biyen gitu. Alun-alun, Mbak. Oh, alun-alun, ya. Ya alun-alun pas nyopet. Oke. Terus Gusti Allah ngekei angin ya ta gak? Gusti Allah ngekei banyu, Gusti Allah ngekei apa meneh rek? Yang kecil aja, yang gambar kecil, air, api, lemah, udara, apa meneh? Belum lagi gambar besar kamu dikasih bumi yang bulat yang masih ono gunung meledos 10 obat agak bumi ini. Obat agak, terus bergeser agak, bergeser. Iki berarti ada IAIN ini. Nek bumi bergeser sak senti kira-kira terjadi apa? Gak. Mungkin nggak bumi bergeser 1 cm dari garis edarnya. Nek kira-kira rodok geser didik ngono kira-kira ya apa? Kiamat. Lah iya, rodok tabrakan lak ngono ya. Maka ada satu sistem yang membuat bumi itu tanpa disonggo, tanpa digantung, iso gunung karena ada dialektika daya tarik satu sama lain, ngono ya. Oke. Nah, saiki berarti awakmu dibanding dengan jasa Allah kepadamu, bayar pajakmu nang Allah itu cukup tak gak? Gak cukup. Jadi mulane Nabi Musa biyen kan sembahyang ping 50 kudune ya. Terus dinyang karo Nabi Musa gak kuat di dapur arek-arek kayak ping 50 gitu. Akhirnya dinyang sampai ping 5 lah. Jadi upama 50 ngono cukup tak gak? Boten. Cukup ndak 50 kali sholat dalam sehari Pak? Apakah itu cukup dianggap sebagai kualitas rasa syukurmu kepada Allah? Cukup tak gak? Upama kon sembahyang sedina 24 jam, cukup tak gak? Dibanding jasa Allah kepadamu, dibanding jasa Allah kepada alam semesta, cukup tak gak? Gitu ya. Tapi kamu seneng nek sholat? Cok goro bisa gitu. Iya, rotok goro. Aku biasanya nek poso lho takoni, Pak. Kon iku seneng poso tak gak? Kan spanduknya selamat datang bulan Ramadan. Arek-arek ngono. Terus arek-arek liwat karo taek ngono ta mesti. Ya tak gak? Tapi dibatin ya. Dan saya tidak menyalahkan kalau Anda tidak suka puasa. Tapi kan Anda puasa. Nek kon seneng poso terus kon poso, tepak ya apa? Nek kon seneng arek wedok iki terus kok rabi, istimewane apa? Tapi nek kon gak arek wedok sapa kon gak seneng tapi kon gelem rabi, mulya ta gak? Tantangan dan berarti ada kualitas yang unggul ya. Kalau Anda seneng puasa terus Anda diwajibkan puasa bulan Ramadan, tepak ya apa? Hebatnya apa? Wong kon nganjane seneng kok. Nah, karena Anda bilang tidak suka, terus Anda mau sholat berarti kan Anda mulia. Aku jangan gak seneng tapi aku gelem mergo taat karo Gusti Allah. Aslinya aku ya kepengin mangan esuk-esuk ngene kira ngene ya. Wong buku kadang-kadang ngenteni buku karo ngopi ya arek-arek.
Ana sing ngenteni buka sik rek, ngerokok sik rek ngenteni buka. Ngono arek-arek iki. Ngenteni buka karo rokokan ya. Jadi saya cuma ingin mengatakan kepada Anda bahwa pajak itu sebenarnya urusan sangat universal dan urusan sangat mendasar bagi setiap makhluknya Tuhan. Nah sekarang saya ini nek kepingin delok negara bandingno karo Gusti Allah. Kira-kira menungso iki sing bayar pajak nang Gusti Allah dibanding sing gak bayar pajak akeh ndi? Wong sing wong Islam arang iki ngaku dhewe arang sembayang ta kon. Apa sebab iku arang sembayang? Men terus takon niku pendino. Ben minggu men ae. Bocor. Oke, jadi kenapa kok Allah memajaki kamu? Senang nggak kamu dengan adanya alam ini? Karena kamu dikasih senang oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, enggak? Dan ada nggak yang bisa menghitung nikmat Allah? Mas, ayatnya apa mas? Wa in ta'uddu nikmatallahi wala tuksuha. Ngono ya. Omong-omong lagi cek ketok nek kon pinter ya. Ayo. Fa in nikmat napa Mbah? Oh, Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, seandainya tuh kalau engkau menghitung, seluruh nikmat Allah maka engkau tidak akan mampu. tidak akan mampu menghitungnya. Ngono ya. Ngono ya, wis menit dilamar gelem ya. Apa wis ana wis duwe? Sampun iki, Pak. Wis ta, yo gak kondo-kondo kon niku. Misalnya kene iki ana sing kepengin makiyahan, kepengin ndolek ilmu, tapi sing ndolek bojo ki ya akeh. Dan mergo niate salah gak oleh-oleh sampai saiki. Dadi nek takoni nek mudah-mudahan dekat jodohnya amin, banter iku parare. Nek doa lainnya amin, tapi begitu mudah-mudahan cepet dapat jodoh, waman sampai tutup langit itu ya. Dan juga kabul-kabul mergo kon salah niat. Kon rene kok ndelok jodoh. Nek ndelok jodoh ya apa carane? Masa ndemayan Mas ya gak apa-apa jane ya. Cuman gak apik pas gitu loh. Gak apik akurat gitu ya. Oke, saya teruskan. Jadi kenapa Anda senang bayar pajak ke Allah? Ketika Anda bersyukur kepada Allah senang enggak hatimu? Ketika Anda bayar pajak kepada pemerintah senang hatimu enggak? Mboten, Mbah. Apa sebabnya? Nek nang Gusti Allah kon bersyukur seneng hatimu, nang pemerintah dan negara kon bayar pajak kok gak seneng, apa sebabnya? Dimbat piyambak, Mbah. Dimbat itu diapakno? Dijumuk sendiri, Mbak. Dikerakoti dhewe. Nggih. Ya itu kasuistik ya, itu kasuistik, ada yang iya, ada yang tidak, itu macam-macam, beliau bisa cerita banyak ya. Tapi intinya adalah mergok nek Gusti Allah nyenengno awakmu, ya toh. Lah ya apa kon niku Gusti Allah kurang sayang apa kon niku kudune sing dikandani. Kudu nguyuh dikandani. Bayangno saiki nek ana pegawai negeri kepala ombudsman ya. Pidato terus kudu nguyuh karo Gusti Allah gak dikandani. Moro-moro cur ngono ya apa kon. Nah itu namanya qadha. Qadha itu Allah menyiapkan satu algoritma kehidupan di mana dia menyusun urat saraf, otot-otot dan segala macam yang sifatnya menginformasikan bahwa kon iku kudu nguyuh cepet nang kamar mandi kan gitu. Akhirnya karena ada tanda-tanda dari Allah qadha tadi itu, maka kemudian pikirannya sampai ke pikirannya kan taren nang atine, terus atine ngambil keputusan nang ngono ayo melayu nang kamar mandi lah ngono. Jadi ada percepatan yang luar biasa informasi Allah di dalam tubuh Anda itu. Misalnya ono batang tikus, kon langsung ya mampu jelas. Nek kon ono batang tikus mampu terus kon lapo? Kok buah utawa kon nyengkre ya. Dan itu dalam kira-kira butuh sak menit apa sak detik kon nyengkre. Apa ngenteni sak menit didelok sik kayak nyengkre. Sak detik toh langsung toh. Nah sebenarnya tidak langsung karena engkau informasi mengenai bau tikus busuk itu kan lewat hidungmu melaporkan ke otakmu kemudian berunding dengan hatimu, terus hatimu itu yang mengambil keputusan untuk bersikap bagaimana ya, terus atine perintah misalnya lunga ae gitu ya, terus nang utek meneh, terus otaknya menggerakkan kaki, menggerakkan anggota badan untuk pergi dari situ.
Kamu bilang 1 detik, padahal kan itu kan lama toh birokrasi ini. Dari desa ke kabupaten, ke kementerian, ke presiden baru. Jadi suwe rek. Evan Dimas iku wingi tak peduli di Jogja ya. Iku nek ada operan bola terus dia ngoper ke sana atau ke sana itu dipikir tak gak? Lho nek kon bal-balan kadek mikir-mikir kerebut lawan kon. Gak sempat mikir, kon kudu duwe semacam sistem automasi ya. Kira-kira automasi di dalam tubuhmu yang kamu latih, makanya latihan yang banyak supaya dia otomatis ngoper itu bener secara akal, bener secara rasional juga gitu ya. Gol Messi yang kedua di Piala Dunia, iling akan di Qatar ya. Coba meneh, gol Messi yang kedua itu gol hidayah, itu gol yang hanya bisa dilatih oleh jadi hidayah itu berarti dia punya kesucian, bukan kesucian agama, kesucian sebagai manusia, kesucian sebagai mekanisme gitu ya. Mana ya? Jadi oke, tak balik tentang pajak mana ya. Jadi tadi apa tanggapan Anda terhadap yang sudah dibicarakan tadi? Kalau dari 3 poin ya, 3 poin. Kalau dari pembicara tadi emang benar semua, Pak. Kan dari Masnya yang pojok sana pajak tentang pengelolaan pajak, yang sebelahnya itu bagaimana kita berbisnis, terus yang sebelahnya panjenengan itu bagaimana negara mengatur atau mengawasi pihak-pihak berpajak, dan juga apabila ada kan kita bayar pajak, seharusnya kan negara memfasilitasi kita. Lah dari itu kita apabila ada tempat umum yang emang tidak benar atau rusak, maka ngelapor ke pihak tersebut. Jadi pasti ada sebab akibat logis atau tidak logis dari orang bayar dan tidak bayar, dan yang dibayarkan maupun yang menagih gitu ya. Saya lagi balik sidik ya. Kamu bayar pajak dengan sholat, dengan naik haji, dengan puasa Ramadan, dengan berbuat baik, menjaga perdamaian, menjaga persaudaraan, itu kan pajakmu nang Gusti Allah loh. Karena Allah mengatakan umat manusia itu umat yang satu ya. Wakana nasu umatan wahidan, ojo adik pecah-pecah, ojo adik NO gak banser gak apa-apa, tapi gak usah gelut musuh okam. PSHT tapi gak usah gelut musuh Brojo Musti gitu ya. Jadi pokoknya Allah ngekei macam-macam, awakmu seneng sehingga awakmu seneng melakukan pembayaran pajak kepada Allah. Nah, singgarai wong Indonesia aras-arasan bayar pajak apa? Apakah perilaku Allah dengan Indonesia itu beda? Saya ingin ini sih. Kok kon kudu bayar pajak Indonesia tahu ngekei apa nang awakmu? Tahu ngekei apa nang awakmu? Kok kon kudu bayar pajak nang Indonesia? Ngekei apa? Nek Gusti Allah kan ngekei semuanya toh, memberikan semua kenikmatan yang tidak bisa dimengerti, maka kita dengan rela dan senang membayar pajak. Kalau Indonesia tahu ngekei apa nang awakmu? Kon penggawean ndelok dhewe ta dikei. Sebenarnya harus ada, mestinya kan perlu ada kategori. Kalau pekerjaan seseorang yang menghasilkan itu atas jasa proses dari rekayasa pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, maka negara lebih sah untuk menarik pajak. Tapi golek-golek dhewe, macul-macul dhewe, langun terus dipajeki. Tadi itu sehingga reka. Makanya pajak itu tetap harus ada transparansi. Tadi diomongkan ada transparansi pajak. Diperlukan transparansi dalam berbagai wilayahnya kan gitu kan. Misalnya negara iki pajaknya saene rek tahun iki rek iki digawe iki ono ta gak? Gak ono ya. Pokoknya dilek dhewe iku mang ya. Dan itu juga bisa jadi fitnah loh. Karena itu masalah hukum bukan masalah ilmu. Jadi nek misalnya ada misalnya ngono iku. Jadi setiap pembayaran pajak dihitung pada skala waktu tertentu, kemudian dipublikasi, diumumkan, wong saiki ono internet dengan mudah kan. Maka rakyat punya kelegaan, oh iya rek duitku wingi gawe jalan tol, duitku wingi digawe kereta cepat, duitku wingi gawe iki. Jadi ada kelegaan. Atau pemerintah ada saat-saat dimana pemerintah bilang sama rakyat, ini pemerintah sedang butuh dana sekian untuk bikin ini gitu ya.
Jadi kita mengharapkan bisa ada pemasukan dari pajak sekian gitu kan. Nek jelas tujuannya kan mungkin untuk lego atine ya. Ngono ya. Tapi kan tidak pernah ada. Jadi pokoknya pajak ditarik, mari peteng jedet, mari digawe apa ya gak roh, lak ngono. Lak ngono. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa dibicarakan ya. Jadi nek awakmu karepmu ya apa? Pemerintah ngumum transparansi ya. Saya tidak mengerti soal transparansi pajak ini, tapi kita orang awam, aku ya orang awam ya. Kira-kira kan ngono iku pantes ya, luwih pantes ya. Tadi saya ngobrol sama beliau tadi, saya mengatakan apa sebabnya rakyat itu rada aras-arasan kalau rada gak percaya bayar pajak. Aku nyebut satu kata, soalnya pemerintah gak sembodo, sembatur. Sembodo itu ndemenake. Sembodo itu nek kon duwe bapak sembodo, duwe anak sembodo, iso dipercaya, iso dititipi apa-apa. Pokoknya orangnya itu selalu bersikap positif sehingga orang yang lain percaya kan gitu. Itu nih sembodo. Misalnya kon kate rabi, gak duwe modal, rupamu elek, terus mahare selawatan. Ya apa? Wis gak sembodo blas ya. Suaranya kayak enak pisan. Yesus. Ono mahar kok selawatan ya ada. Selamat maratuane ya biar melok maiyah dadi ya maklum-maklum dedek ya tapi ya menit dikaplok kon. Ayo selawatan ayo. Iki bojomu durung mangan selawat ngono. Terus kok pakani selawat ngono. Mulane wong Indonesia iki tak jaluk arek anakku kabeh ya. Mulai saiki tentukan syariat kerjamu untuk mencari penghidupan. Mulai malam ini dipikir meneh sing wis dipenggawean alhamdulillah, sing wis duwe ditingkatkan, sing kurang duwe dipastikan. Syariat itu maksudnya bukan syariat Islam, syariat Allah. Syariat uripmu. Coba contoh Mas, contoh syariat uripmu Mas. Contoh syariat aturan hidupmu contoh. Yang kamu ambil keputusan sendiri. Ke syariat itu aturan hidupmu. Contohnya. Satu, tidak mengambil hak orang lain. Oke, lu cukur iku san. Sik karepku sing cilik-cilik sik. Pokoke kon tangi jam 5. Ngono lho, ya ngono lho. Sembahyang subuh, Pak. Sembahyang subuh. Nek nguyuh cewek gak gawe angka 8 ngene iki. Soale senengane arek-arek iku. Karena infinity kan gambare kan 8 ngene iki infinity. Karena ngene soalnya karena entek nek 7 kan mandek, 9 mandek, 1 mandek, nek 8 kan ngene terus. Seneng arek-arek iku gak ndek bojo iki diuntar-untir dhewe. Oke ya. Jadi syariatmu tentukan. Syariat sehari-hari, syariat di dalam keluarga maupun syariat yang urusannya sama mencari penghidupan. Kudu jelas kon. Kon soalnya gak diurui sekolahan, kon diurui sekolahan untuk bekerja enggak? Diurui ndolek urip tak gak kon? Apakah sekolahan mengajari kamu kehidupan? Kan kamu diajari hitung-hitungan, nulis, gaya makalah, gaya skripsi, ngapalno iki, tapi tidak diajari bagaimana membangun kehidupan, betul enggak? Artinya kamu bukan sarjana kehidupan, kamu hanya sarjana farmasi, sarjana kedokteran, sarjana visipol, tapi tidak ada yang sarjana kehidupan. Kalau sarjana kehidupan itu sarjana universitas. Ada nggak sarjana universitas? Sak dunya, aku takon. Ayo didelok ya ono agak sarjana universitas. Ono agak sing ono apa? Yang ada sarjana fakultas. Jadi Anda itu sudah jelas hidup tidak universal, tidak punya kelengkapan kan gitu kan. Semua sarjana fakultatif gitu ya. Bahkan dokter pun tetap fakultatif gitu ya. Nah, Anda harus punya universitas sendiri untuk dirimu masing-masing. Tentokno kon saiki tak dongono aku nek rene 10 tahun kon wis sugih rek. Sugiyo Sugiyo cek rabi ku rada akeh pilihane. Zakatmu akeh, sedekahmu ombo lak ngono. Nek kon dadi kon masih kon pinter apa wae, nek kon gak iso nyambut gawe, gak iso golek urip, gak iso bangun penghidupan, kon akhirnya kan dadi wong ngemis karo ngerampok ya. Mulane kon nek dadi wong biasa gurung pejabat kon ngemis cek dadekno pejabat, ngemis kepada rakyat, nek wis dadi pejabat kok iso ngerampok lak ngono. Dadi iku mergo gak sinau nyambut gawe. Mulane anak-anakmu ya kowe ndek anak ya. Apa oh? Oh tak dongano. Ojo njaluk tak kei ya. Pokoknya beneran di anak ya. Anakmu itu sejak kecil
bahkan sejak di sini sudah dikasih atmosfer bekerja. Jadi misalnya awakmu di pawon, anakmu jangan delok awakmu ngulek, ngeracik bumbu, nyumet kompor, godok banyu, segala macam pekerjaan dapur. Kon awakmu nandur-nandur di potan di kebon, jangan anakmu cek roh. Supaya anakmu punya pengalaman hidup yang jelas, besok-besok biar dia nanti akan milih, dia akan milih ziroah atau sinaah atau tijaroh. Menurut ya teori nemaknya ya. Ziroah itu adanya Anda menanam sesuatu, bisa modal, bisa tanam tanaman. Kemudian sinaah itu Anda bikin sesuatu. Dari beras jadi nasi goreng, dari kayu menjadi meja gitu. Dan seterusnya itu namanya sinaah, teknologi. Yang ketiga tijaroh. Tijaroh itu pokoknya kamu sing ngeterno-rene dadi GoFood ya, kamu tadi yang memasarkan atau yang memaklari penjualan barang-barang gitu. Jadi ada 3 itu kerjaan. Nah, anakmu itu misalnya awakmu saiki nyambut gawe GoFood gak apa-apa, jangan cek roh deh nek bapak iku nyambut gawe iku, sehingga dia akan punya memori yang bermacam-macam sehingga nanti ketika dia dewasa dia akan punya kecenderungan untuk kerja. Itu yang jenenge amal soleh. Mas, amal soleh apa Mas Nadi? Ya Mas, dari dosenmu amal soleh